Gadis itu baru saja mengikuti upacara kebangkitan klan naga. Semua popok tetua basah. Hanya karena di dunia ini di mana naga dihormati. Dia hanya pria jelek yang tidak bisa terbang. Kupikir aku akan diusir dari keluarga. Menunggu seorang duke gila menjadi ayahnya. Saudara-saudara hanya menempel padanya. Bukannya dia tidak menikahi penjahat paranoid. Protagonis pria berambut putih memanjakannya menjadi harta karun. Awalnya dia hanya gadis kara kecil yang rendah hati. Karena preferensi orang tua terhadap anak laki-laki. Akibatnya, dia tidak pernah merasakan kehangatan rumah. Hidupnya juga penuh dengan kemalangan. Mungkin Tuhan telah melihat ketidakadilannya. Biarkan dia bepergian ke kehidupan sebelumnya. Dalam artikel hewan peliharaan kelompok yang pernah kubaca. Di dunia magis ini, ada keluarga bernama Edam. Karena darah sang naga, Edam, keluarga tak tertandingi di benua ini. Tapi efek samping kekuasaan adalah kehilangan akal. Menjadi hiruk-pikuk, maka rutinitas lama dalam novel ikut bermain. Pahlawan wanita memiliki kekuatan evolusioner untuk menyembuhkan amarah. Akhirnya diadopsi oleh Duke of Madman. Di jalan menuju puncak disukai keluarga. Memikirkan novel yang telah kubaca puluhan ribu kali. Setidaknya kau bisa mendapatkan pahlawan wanita. Tapi ketika ia bercermin, rambut merah mudanya yang seputih salju membuatnya bingung. Aku ingat bahwa pahlawan wanita itu berambut hitam. Ternyata ia berpakaian seperti putri haram keluarga Pang. Karena identitas kadal berambut merah muda. Sehingga leluhur dipertanyakan. Akhirnya ia diusir dari keluarga. Akhir yang tragis membuat Erin sulit menerima. Saking marahnya, ia hanya bisa minum teh susu untuk melampiaskan amarahnya. Lupakan kekurangan cinta di kehidupan yang lalu. Setelah menyeberang, ia adalah umpan meriam. Untungnya, aku memiliki Myra bersamaku. Merasa sedikit lebih baik. Myra eksklusif untuk Irene. Itu kamu karena perawatannya yang teliti. Biarkan Irene berada di dunia yang aneh ini. Merasakan sentuhan kehangatan. Tapi perjamuan keluarga besok akan meninggalkan Erin yang menangis. Air mata karena di aslinya. Erin ada di perjamuan besok. Didapati kadal bertopi merah muda. Baru saja diusir dari keluarga. Tapi karena aku tahu alurnya, maka kau harus mempersiapkan jalanmu terlebih dahulu. Maka ia pun pergi ke perpustakaan. Aku ingat ada panti asuhan yang sangat wow di buku aslinya. Erin akan mengecek lokasi pasti panti asuhan itu. Tapi ketika ia membuka pintu, tapi ternyata di dalam sudah ada seseorang. Orang ini adalah Matt Duke Erno yang asli. Dan pewaris keluarga Aidam. Meskipun aku telah membaca puluhan ribu kali. Tapi baru kali ini aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Rambut hitam yang tergerai itu. Mata emas memicu melankolis pria itu. Aura protagonis yang kuat. Biarkan kau melihatnya sekilas di jam keramaian. Tapi dia pria yang terus terang. Bagaimana kau bisa datang ke perpustakaan kepiting? Anggap saja kau tidak mengenalnya. Di luar dugaan, sikap arogan ini. Tapi menyita perhatian laki-laki. Gadis itu juga menemukan buku tentang panti asuhan. Ia menghafal alamat dan rutenya. Tapi entahlah Erno sudah lama menatapnya. Irene terkejut. Dan laki-laki itu bertanya apa yang sedang ia lihat. Ia tahu segalanya tentang bantuan. Jika kau membiarkan Erno tahu 5 orang di depanmu, gadis-gadis usia bisa membaca. Mungkin, ia akan mengira aku agen penyamaran dari keluarga saingan. Jadi Irene siap pura-pura bodoh. Ia tersenyum konyol, menunjukkan bahwa kau sedang belajar membaca. Aku tak memahaminya, tapi kelihatannya bagus. Laki-laki itu tak bicara juga, hanya melirik penuh arti pada Irene. Ia langsung keluar, tapi Erno hanya berjalan dengan kaki depan. Tubuh Irene mulai gemetar tak terkendali. Dalam sekejap, ia sudah pergi. Berubah menjadi kadal kucing berwarna merah muda. Eileen tidak bisa memahaminya. Aku jelas tidak jelek. Mengapa mereka begitu membenci diri mereka sendiri? Tapi sekarang yang lebih penting adalah bagaimana cara mengubah kembali. Prototipe. Dia akan menyembunyikan pakaiannya di lemari. Tiba-tiba aku melihat sebuah cincin di tanah. Itu juga bertatahkan batu rubi kelas atas. Sepertinya Erno barusan. Apakah ini yang kamu pakai? Saat itu, pintu terbuka. Erin tahu itu adalah pria yang kembali untuk cincin. Sangat takut sehingga ia dengan cepat bersembunyi di balik pakaiannya. Pria itu perlahan mendekatinya, mengangkat mantelnya. Pada saat kritis ini, Erin akhirnya berubah kembali ke wujud manusianya. Erno masih tersenyum. Gadis kecil, apa yang kamu mainkan? Gadis yang gugup dengan cepat menjelaskan. Aku baru saja turun untuk mengambil cincin itu. Apakah kamu menjatuhkannya? Aku juga menyekanya bersih untukmu. Dan tepat setelah pria itu mengambil cincin itu, dia memiliki warisan. Bagaimana gadis ini bisa memiliki napasku? Ketika dia sadar, Erin telah kehabisan perpustakaan. Tapi aku tidak tahu bahwa cincin itu sengaja hilang oleh pria itu. Awalnya aku ingin menguji karakter anak kepiting. Aku tidak menyangka akan ada panen yang tidak terduga. Namanya Erin, kan? Sangat lucu. Maju cepat ke hari berikutnya. Di dalam ballroom keluarga Edam. Erin baru sampai di tempat acara. Aku kagum dengan dekorasi cantik ini. Ini adalah kunjungan pertamanya ke rumah utama keluarga. Apa kau sungguh ingin tinggal di sini selamanya? Sayang sekali aku hanya seekor cicak. Jenis yang cepat atau lambat akan diusir. Untung saja plot yang menginspirasi bantuan itu. Semalam di malam hari, rebut koin emas yang disembunyikan di dasar mansion. Cukup, mengikuti rute yang sudah ditetapkan menuju panti asuhan itu. Kau bisa hidup enak dengan uang ini. Memikirkan hal ini, semua ketakutannya menghilang. Saat itu, dengan suara satria, para pemimpin keluarga Edam muncul. Di kursi utama ada ayah Erno, Milai.
Adipati Elnor, pewaris keluarga Duke tua, dan kedua putra Erno, Karan dan Cilian, seluruh keluarga Edam, beberapa orang yang mewarisi darah Li politik murni. Rasa penindasan yang kuat membuat Irene. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan. Dan tiba-tiba ia menyadari. Erno sebenarnya sedang menyapanya. Ini membuat Erin gugup. Ia tidak ingin berurusan dengan Elnor. Tapi semua orang menonton. Irene hanya bisa balas melambai dengan sopan. Tapi setelah Erno melihatnya, detak jantung mulai meningkat tanpa sadar. Saat itu, pembawa acara mengumumkan dimulainya perjamuan. Semua orang di keluarga akan berbicara di atas panggung. Laporan tentang pekerjaan tahun ini. Bagus sekali, akan ada hadiah. Yang buruk dihukum. Ini adalah tradisi yang baik dari keluarga Edam. Sebentar lagi giliran Erin. Karena itu anak. Jadi orang tua itu hanya bertanya, apa keinginannya tahun depan? Dan Irene tak tahu harus berkata apa. Ia sedikit takut. Karena di buku aslinya, ia hendak tertarik. Berpikir untuk diusir pula. Lebih baik wanita tua itu berinisiatif mengatakannya habis-habisan. Ia mengutarakan keinginannya untuk meninggalkan keluarga. Tinggal di panti asuhan. Dan semua orang menjadi sunyi. Orang tua itu bingung. Hidup ratusan tahun. Pertama kali aku bertemu seseorang yang ingin meninggalkan keluarga Edam. Tapi ia masih dengan tenang bertanya pada Irene mengapa. Tapi sekarang Irene panik. Bukankah seharusnya kau berubah menjadi cicak? Menghadapi instruksi orang tua itu, ia berkeringat deras. Tiba-tiba seorang kesatria bergegas masuk. Ia dengan cemas melapor pada orang tua itu. Penjelajahan ranjau planktonik terjadi 600 detik yang lalu. Beberapa pekerja, orang dan manajer terjebak di dalam. Orang tua itu tahu bahwa masalah ini harus segera diselesaikan. Perjamuan hanya bisa ditunda, dan kemudian dia menatap Irene. Rambut merah muda kecil, tolong tata ulang bahasanya. Tapi aku akan mendengar kabar darimu dalam 2 hari. Mengapa Anda ingin meninggalkan keluarga? Mungkin pencegahan orang tua itu terlalu kuat. Irene tidak bisa menahan diri. Jawab oke, kakek, hanya 5 kata singkat ini. Setelah orang tua itu mendengarnya, hati tiba-tiba memiliki warisan. Rasakan, rasanya seperti bertemu dengan cucu perempuan yang telah lama hilang. Ia menatap kosong ke arah permaisuri Irene. Tapi sebagai kepala keluarga, aku tidak bisa mengujinya. Jadi aku berbalik dan berpamitan dengan Erin. Ayo pergi, kucing merah muda kecil, sampai jumpa di lain hari. Dan nadanya telah beberapa kali lembut. Dan keesokan harinya, Irene biasa duduk di taman sambil meminum angin barat laut. Ia sedikit tertekan, karena ia punya waktu sampai sekarang. Belum juga menemukan jalan ke panti asuhan. Tiba-tiba sebuah bola kertas menghantam kepalanya. Menunggu ia berbalik dan melihat. Sebuah bola kertas besar datang lagi ke arahnya. Dengan cepat ia menghindar. Ternyata anak beruang keluarga itu memancingnya. Gadis cantik dengan rambut merah muda di seberangnya. Apa kau tak jadi ke panti asuhan? Apa yang kau lakukan sambil duduk-duduk? Itu membuat Irene kesal. Suasana hatiku sedang buruk. Tepat pada waktunya kehadiranku. Jadi dia memegang bola kertas besar. Melemparkannya langsung di depan pria gemuk kecil itu. Pria gemuk kecil itu tiba-tiba ketakutan ingin buang air kecil. Aduh, hei, wanita gila ini. Tapi entahlah Irene, hanya ingin menakut-nakuti mereka. Lalu dia menyingsingkan lengan bajunya. Ayo, aku akan membiarkanmu merasakannya. Rasa taekwondo, tidak mudah main-main dengan Irene. Orang gemuk kecil hanya bisa lari dengan cepat. Tapi Irene teringat kenangan hidup masa lalu. Seperti mantan kakakku, aku juga akan memandang diriku dengan tatapan mengejek ini. Setiap kali aku memikirkan hal-hal itu, Irene pasti ingin menangis tanpa alasan. Tiba-tiba tangisan mengganggu pikirannya. Anak anjing dalam keluarga, dia menemukan Irene sangat baik. Mungkin itu melihat kesepian Irene. Anjing itu senang bermain dengannya. Bahkan saudaranya sendiri, saudari-saudari memanggil, bermain dengan Irene. Dan karena kemunculan anjing-anjing ini, suasana hati gadis itu sedikit lebih baik. Dan pemandangan ini, semuanya dilihat oleh Erno di lantai atas. Ia berdiri di jendela dengan senyum jahat di wajahnya. Menarik, ini sangat menakjubkan. Saya pikir dia akan menangis. Saya tidak berharap itu menjadi begitu tinggi. Aku terkejut saat dia membaca buku-buku panti. Lagi pula, keluarga Edam. Tapi semua orang memutar otak untuk masuk. Dan bau dari cincin itu. Jelas anakku, tapi aku tidak tahu siapa yang melahirkanmu. Tapi semua itu tidak penting. Saya masih memiliki kekuatan naga pada saya. Mana mungkin aku membiarkanmu kabur semudah itu? Putriku yang baik, adapun anak-anak yang baru saja mengganggumu. Sudah waktunya bagi mereka untuk dihukum. Waktu berlalu dengan cepat. Perjamuan keluarga berlanjut. Pria tua itu langsung bernama Irene ke atas panggung. Dia hanya ingin tahu, mengapa rambut merah muda kecil ini ingin meninggalkan keluarga. Dan kali ini, Erin berencana untuk berterus terang. Namun tiba-tiba Erno menghampirinya. Rambut merah muda ini adalah putriku. Erin kacau. What? Apaan sih? Dia tiba-tiba teringat. Erno dalam aslinya, hanya beberapa hobi aneh. Seperti menemukan seseorang untuk bermain peran atau semacamnya. Dia berpikir, pria pasti ingin memainkan permainan menjadi wanita. Tapi jika kamu menolak, kemungkinan lahir di tempat. Melihat pria yang tersenyum itu, Irene hanya merasa dingin di punggungnya. Bahkan orang tua itu, semuanya dilakukan oleh Erno. Dan hening, tidak ada yang berani berbicara. Dia menyuruh putranya untuk menyingkir. Acara yang begitu serius. Jangan kehilangan rasa proporsimu. Erno tersenyum, mengukur. Kapan bayi laki-laki Anda pernah diukur?
Orang tua itu terbunuh oleh 7,5. Dan Irene menggigil. Ibu, ini mengerikan. Hai, saya belum menunggu dia mencari tahu apa yang harus dilakukan. Erno menundukkan kepalanya dan dengan lembut mengucapkan salam pada gadis itu. Rambut merah muda kecil, beritahu hal lama di atas. Siapa aku bagimu? Erin robek di dalam. Ia masih tidak ingin berurusan dengan Erno. Tapi kemudian dia berpikir, siapa yang dulu bermain peran dengan Erno? Anda mendapatkan banyak uang nanti. Kebetulan aku belum pernah merasakan kasih sayang seorang ayah. Kenapa kamu tidak bermain dengannya? Dan sorot matanya. Sepertinya saya tidak diizinkan untuk menolak sama sekali. Saya menemukan ini. Dia langsung bilang, ya. Dia ayahku. Aku adalah anaknya. Suara itu baru saja jatuh. Dia dipeluk seorang pria. Putriku yang baik. Di masa depan, ayah akan membawamu terbang. Tapi orang tua itu tidak bisa menahannya. Memarahi langsung pada pria. Tanpa diduga, Erno tiba-tiba mengubah wajahnya. Kau tampak menyedihkan, Pak Tua. Harap diam. Menakuti putriku. Pria murahan itu telah memasuki peran. Irene tahu dia harus bekerja sama dengannya. Jadi saya segera memasang ekspresi halus, kakek. Jangan marah. Erin akan patuh. Orang tua itu tiba-tiba menjadi galak. Dia seharusnya marah. Tetapi saya menemukan bahwa saya tidak bisa marah. Dia tidak punya pilihan selain menyatakan perjamuan berakhir. Menjauh dari mereka. Sial, itu aneh. Kenapa rambut merah muda itu melembutkan hatiku begitu dia bicara? Dan Irene pun dibawa ke rumah utama oleh pria itu. Merasakan pelukan seorang pria. Dia benar-benar ingin merasa seperti seorang ayah. Tapi dia tahu di dalam hatinya bahwa itu hanya permainan. Bekerja sama saja dengannya dengan patuh. Cukup pandu akhir permainan. Tidak boleh dianggap serius. Tapi pria itu memberikan ekspresi yang sukses. Gadis kecil, tunggu saja. Aku akan memanjakanmu ke surga. Erno menata kamar putri yang mewah untuknya. Saya datang secara langsung setiap pagi untuk membangunkan Erin. Membawa gorengan susu kedelai yang hangat. Yang lebih buruk lagi adalah dia masih ingin memberiku makan. Meskipun aku tidak terbiasa, tapi tidak apa-apa, gorengannya terasa enak. Pria melakukannya setiap hari. Lihat dia makan dengan tenang. Dia akan memberi Erin hadiah. Erin pikir kesempatannya telah datang. Harus mendapatkan lebih banyak manfaat sebelum dia tidak cukup bermain. Jadi dia memberitahu Aylmer. Saya ingin akun dengan menara ajaib. Karena Bank Dunia, diperintah oleh menara ajaib. Properti pengguna, semua dilindungi oleh 3 sihir dan pesona. Tidak diperlukan buku tabungan. Hanya tuannya yang bisa mendekat. Erin perlu memikirkan masa depan. Lagi pula, jika kau meninggalkan keluarga Edam, membawa kekayaan besar, pasti akan dirampok. Dan di dunia ini, saya ingin memiliki akun dengan menara ajaib. Ini bukan hanya tentang memiliki uang. Orang berstatus juga harus maju. Hanya dengan begitu bisa. Erno telah melihat melalui pikiran gadis itu. Apakah gadis kecil itu sangat ingin pergi? Lalu bangun dan suruh Erin pergi. Ayah akan melakukannya untukmu sekarang. Omong-omong aku akan mengajakmu berbelanja. Senyum cerah membuat Aileen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya. Tak lama kemudian mereka datang ke mall. Gadis itu tertarik dengan pemandangan fantastis ini. Anggota Magic Tower selesai dalam waktu kurang dari 10 menit. Kemudian pria itu membawanya ke toko mainan lagi. Ia membiarkan Irene memilih apapun yang ia inginkan. Beli sebanyak yang kau mau. Tapi Erin tidak tertarik dengan mainan atau apapun. Dia akan menolak Erno. Tapi detik berikutnya, pria itu menatap pemilik toko. Melempar sekantong koin emas ungu dengan santai. Ada 5 juta. Kemasi semua mainan di tokomu untukku. Bos tertawa. Irene tercengang. Duke terlalu mendominasi. Tanpa diduga, pria itu hanya memberinya 2 pilihan. Atau kamu pilih, atau beli tokonya. Melihat ini, Aileen hanya bisa berkompromi. Cepat ungkapkan pilihanmu. Tapi karena dia belum pernah bermain dengan mainan di kehidupan sebelumnya. Aku hanya bisa melihat kakakku bermain. Jadi lihatlah deretan produk yang mempesona. Dia benar-benar tidak tahu harus memilih yang mana. Tiba-tiba sebuah boneka menariknya. Benar saja, gadis-gadis secara alami tertarik dengan benda ini. Dia membawa boneka itu ke Duke. Katakan pada pria yang dia sukai ini. Pria tidak menjemput. Kamu ambil saja satu. Boneka, karena dia mirip ayahnya. Jadi Irene paling menyukainya. Lagi pula, aku masih harus membujuk Erno sekarang. Bahkan jika Anda berpura-pura, Anda harus berpura-pura menjadi gadis yang baik. Dan laki-laki juga memakan ini. Sukacita jaket empuk kecil. Ini bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh 2 anak nakal kecil itu. Kemudian dia menjemput Erin. Setelah mengetahui bahwa boneka harimau yang tersisa. Semuanya ada di sana. Jepret jari Anda selusin. Lonjakan sihir. Harimau lainnya terbakar. Erin dan bos sama-sama ketakutan. Ini adalah harta karun toko kota kami. Detik berikutnya, 1 kantong koin emas dilemparkan ke depannya. Setelah membakar boneka-boneka itu, nyala api akan padam dengan sendirinya. Omong-omong, saya dengan ramah mengingatkan Anda. Berhenti menjual boneka harimau itu. Bahkan demi ketulusan saya, bagaimanapun, boneka putri saya. Itu harus unik. Kemudian dia menatap Aileen dengan lembut. Tapi gadis itu telah dimanfaatkan oleh laki-laki. Aku sangat takut sampai berkeringat. Dan aku pulang. Orang tua itu sudah mulai memanggil semua orang untuk rapat. Karena keluarga Edam merancang banyak bisnis. Entah itu alat peraga sihir atau berbagai komoditas. Bahkan produk dari Magic Army pun ikut terlibat. Dan pada kesempatan serius ini, Erno hanya main-main. Dan dia membawa hamburger. Aku tak peduli apa yang dipikirkan orang lain.
memberi makan Irene sendiri. Menghadapi kemarahan orang tua itu, Irene hanya bisa menelepon secara rahasia. Bagaimanapun, dia harus bekerja sama dengan Erno terlebih dahulu. Tapi demi membuat orang tua itu tidak membenci dirinya sendiri. Berapa masih imut? Kakek minta maaf. Apakah Erin tidak makan hamburger? Jangan jahat pada ayah, oke? Suara itu jatuh begitu saja. Lelaki tua itu tiba-tiba meleleh. Bukan urusanmu, suara itu menjadi lembut. Makanlah jika kau mau. Lalu ia memerintahkan anggota klan untuk melaporkan pekerjaan. Industri lain baik-baik saja. Ada masalah dengan tambang Fuyu. Karena kecelakaan terakhir. Akibatnya, penambangan terapung tidak mulus. Produksi sangat rendah. Ketika kau mendengarnya mengambang, Irene tiba-tiba teringat. Batu itu adalah bagian yang sangat penting dari novel. Mengambang di udara sepanjang tahun sulit untuk ditambang. Dapat menambah bendungan pada barang-barang sihir dan senjata. Dan di masa depan, pahlawan wanita itu akan mengetahui pintu masuk tambang kota Fuyu. Tepat di belakang mansion Gongjun. Dan kali ini Irene memutuskan untuk mengambil pujian dari sang pahlawan wanita. Walau aku sedikit kasihan padanya, tapi kau harus sebelum tersisih. Dapatkan manfaat sebanyak mungkin. Maka dia memberitahu lelaki tua itu. Aku pernah melihat batu terbang semacam itu. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang berkumpul dalam sekejap. Detik berikutnya, Erno menggunakan sihirnya untuk membuat semua orang terbang. Mata sangat dingin. Kamu, tolong jaga jarak ini ketika berbicara dengan putriku di masa depan. Tapi karena kamar terapung sangat penting, orang tua itu juga datang. Tanya Erin di mana dia melihatnya. Dia menunjuk keluar jendela. Tepat di belakang gunung. Orang tua itu tidak bisa dipercaya. Ditujukan pada dirinya sendiri selama ratusan tahun. Entah apakah gunung belakang itu punya dukungan atau sial. Tapi entah bagaimana ia mempercayai kata-kata gadis itu. Lalu mengatur agar orang-orang naik dan menyelidiki segera. Saat itu, kesatria dengan cemas datang melapor pada lelaki tua itu. Putri sepupu Anda menemukan. Setelah mendengarkan, lelaki itu tiba-tiba menjadi gelisah. Si anak akhirnya menemukannya. Dan ia berjalan keluar. Dan hanya Irene yang tahu bahwa pahlawan wanita itu telah muncul. Hal ini membuatnya ketakutan. Sepertinya hari-hari baikku akan segera berakhir. Tapi aku sudah memastikan, selama kedatangan pahlawan wanita membawa plot kembali ke jalurnya, maka aku akan diam-diam keluar dari panggung. Menjadi peran pendukung dalam hal lama. Keesokan harinya, akhirnya Marilla sampai di rumah utama. Berkat Erin, ia juga bisa tinggal di rumah besar. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Seharusnya titik waktu ini adalah Erno. Datang namun ketika ia membuka pintu. Namun Karan dan Cilian sudah berdiri di luar pintu. Si rambut merah adalah kakak Karan. Ia hangat dan lincah. Sangat berbakat dalam sihir, tapi ia memiliki temperamen yang buruk, dan yang berambut hitam adalah kakak kedua, Cilian. Ia tenang, dan seorang jenius berpedang. Mereka menyuruh Erin, ayah meminta kami menjemputmu, pergi saja. Tapi kakinya yang pendek tidak bisa mengimbangi kecepatan bocah itu. Dia terus saja berlari, dan bocah-bocah itu melihat ini. Hylian langsung berjalan dan cepat menghampiri Irene. Naiklah dan aku akan menggendongmu. Irene sedikit terkejut, kupikir aku akan dimarahi, tapi tidak tahu, mereka berdua saudara yang baik hati. Karan juga bercerita tentang rambut merah jambu. Jangan terlalu mengkhawatirkan ayahmu. Dia sudah sering bermain peran seperti ini. Jangan sampai terluka pada akhirnya. Irene baru tahu di sini. Sepertinya kedua kakak beradik itu baik pada diri mereka sendiri. Oke, sebentar lagi mereka akan tiba di tempat tujuan. Delano sudah menunggu lama. Irene mengambil langkah kecil yang lucu. Dia melemparkan dirinya ke pelukan pria itu. Lagi pula, naskah belum selesai. Pertunjukan harus terus berjalan. Pria di meja memberitahu mereka. Kemarin seseorang menemukan putri adikku. Saat dia berbicara, dia terus mencubit wajah kecil Irene. Tapi tiba-tiba, cincin pria itu berfluktuasi. Suara menakutkan menggema di seluruh ruangan. Panda merah juga jatuh ke tanah. Pria itu menggunakan kewarasannya yang tersisa untuk memberitahu kedua putranya bahwa Irene pergi segera, karena kekuatan naga ayah sudah mulai mengamuk. Dia akan kehilangan akal. Setiap makhluk dalam jarak 100 mil akan terpengaruh. Dan ayah akan dipenjara oleh orang tua yang marah. Menjadi monster yang sesungguhnya, pria menggunakan kewarasannya yang tersisa. Biarkan kedua putranya membawa Erin pergi. Tapi Irene tidak mau pergi. Karena memandang Adipati dengan sakit kepala yang membelah. Irene mulai merasa tidak nyaman entah kenapa. Dorongan kuat untuk menyelamatkan orang menyebar di benaknya. Dia akhirnya ingat, di taman pribadi Adipati, tumbuh buah yang untuk sementara menekan amarah. Itu ditanam oleh almarhum istri Adipati. Tapi tidak ada yang tahu. Itu ada di balik novel. Itu hanya ditemukan oleh Karan dan Cilian. Kemudian Irene langsung menggunakan seluruh kekuatannya. Berlari menuju taman dengan cepat. Dia mengeluarkan dompetnya yang penuh dengan 5 juta koin emas. Semua jatuh ke tanah. Dengan hati-hati memetik buah, mengisi satu kantong utuh. Tiba-tiba terdengar teriakan. Dia tahu ayahnya sudah gila. Pria itu menyerang pelayan di sekitarnya tanpa pandang bulu. Perasaan Irene menyelamatkan nyawa pelayan itu. Pria itu membuang pelayannya. Ia mengulurkan tangan dan mencoba meraihnya. Gadis takut, tapi ia tahu ia tidak bisa mundur. Kali ini aku harus berani. Karan dengan cemas meminta Irene kabur. Tapi ayahnya sudah mengangkatnya. Gadis itu terjepit dan tidak bisa bernapas. Tapi kemauan keras tetap menang atas rasa sakit. Ia menggigit tangan pria itu.
Saat ia melepaskannya, mengeluarkan buah dan membangun rumah sakit, melempar darah langsung ke mulut pria itu, lalu memegang mulutnya untuk mencegah muntah. Melihat energi iblis pria itu berangsur-angsur menghilang, Erin hanya santai, akhirnya berhasil. Pria itu juga memulihkan Ganoderma lucidum. Ia menggandeng lembut tangan putrinya. Lembut, terima kasih pada putriku. Meski aku kehilangan akal, tapi ia mengingat semua yang terjadi di sini. Dan gadis yang kelelahan itu, memegang kedua lengan ayahnya. Ia sangat lelah, kelopak mata berputar-putar. Detik terakhir sebelum ia tertidur, ia melihat kucing harimau, hadiah pertama yang diberikan ayahku sendiri. Rusakkah? Melihat putriku yang tertidur, lelaki itu mengingat almarhum istrinya. Gadis ini keras kepala sama sepertinya. Tapi ia sudah hamil, tapi aku tak berhasil sampai bayi itu lahir. Lelaki merasa tak enak, melihat pecahan boneka beruang di tanah. Lelaki itu dengan lembut memungutnya. Ini mainan kesukaan putriku. Aku sungguh menyesal membakar yang lain waktu itu. Dan Karan baru mengambil tes Erin. Biarkan Hylian menemukan buah ini. Kirimkan ke laboratoriummu sendiri. Aku akan menjelaskan hal-hal lain padamu nanti. Dan ia pun mengikuti Arnold keluar. Mereka kebingungan, jenis buah yang bisa mengamuk sepanjang waktu. Saya telah mencarinya selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada hasil. Bagaimana gadis ini Irene tahu? Tapi bukan itu yang Karan pedulikan. Ia memohon pada ayahnya agar mengampuni Irene. Ia sudah memelas. Tolong berhenti mempermainkan perasaannya, oke? Bahkan jika kau melihat, kali ini ia menyelamatkanmu dengan begitu putus asa. Tapi ia belum selesai. Ia dipelototi dengan dingin oleh Erno. Harlan, lakukan saja urusanmu sendiri, mengerti? Menghadapi sorot mata ayahku yang menakutkan. Anak itu hanya bisa melakukannya. Tapi ia merasa bahwa Irene tak sepadan. Dan di sisi Irene, ia juga dijodohkan agar beberapa maid melayaninya dengan ketat. Jam 3 pagi, Erin akhirnya terbangun. Kulihat hanya Myra yang ada di sisiku. Ia tiba-tiba sedikit tersesat. Kupikir ayahku akan ada di sisiku. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir lagi. Iya kan? Menurut waktu, orang itu akan segera muncul. Keesokan harinya rumah sang duke. Seorang gadis berambut coklat muncul di rumah utama. Dia adalah generasi kedua dari protagonis wanita di buku aslinya. Dan Irene di sini masih makan teh susu. Myra menyuruhnya makan cepat hari ini. Duke meminta saya untuk membawa Anda kembali nanti. Saya ingin memperkenalkan teman-teman baru kepada Anda. Irene tahu itu adalah pahlawan wanita. Tampaknya istrinya. Permainan wanita akan segera berakhir. Dia sarapan dengan damai. Tidak sepatah kata pun. Mengatakan bahwa Myra terus memuji Irene karena begitu baik. Meskipun dia sekarang adalah putri sang duke. Tapi tetap patuh seperti biasa. Tiba-tiba ekspresinya menjadi menyeramkan. Nyonya tersayang, Anda harus mendengarkan saya di masa depan. Irene tiba-tiba tertegun. Dia merasa ada yang tidak beres. Dan sesaat setelah Irene pergi ke duke. Tapi Myra tertawa jahat. Sekarang kita siap untuk pergi. Irene dari sisi ini juga sudah datang ke sisi Erno. Dia juga akhirnya bertemu dengan wanita yang dikabarkan. Dia terlihat agak pemalu, bersembunyi di belakang pria tua itu. Irene mengulum senyum kaku dan menyapa mereka. Pria tua itu memanggil Irene. Pujilah dia karena telah melakukan pekerjaan dengan baik ketika dia melayang. Memang banyak mineral planktonik di tempat yang kamu sebutkan. Ditambah ketika aku tidak ada, kamu juga menyelamatkan Erno yang mengamuk. Katakan hadiah apa yang kamu inginkan. Erin melihat kesempatannya. Katakan saja tidak ada uang. Banyak uang. Jika tidak terlalu banyak, beri aku 1 juta emas saja. Tanpa diduga, pria tua itu menghela napas, gadis konyol ini. Kau butuh begitu banyak uang untuk melakukan 2 hal besar. Lalu ia mengeluarkan gelang VIP Magic Tower miliknya. Langsung ke rekening Ailing. 100 juta koin emas. Lihatlah angka-angka di akun itu. Erin merasa seperti hendak lepas landas. Ia seperti santapan barang bawaan bagi orang tua itu. Seperti yang diharapkan dari kakek. Harganya murah hati. Tapi detik berikutnya, ia dijemput oleh Erno. Anak baik, benda tua ini mengirim pengemis. Suara itu jatuh begitu saja. Orang itu mentransfer 900 juta koin emas ke rekening Aileen. Melihat saldo astronomi, gadis itu tercengang. Ia terkejut. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Aku tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu. Melihat hal itu, orang tua itu hanya bisa canggung menarik topik. Ia bertanya pada Erno, cepat jalani prosedur adopsi untuk Sarnai. Mana mungkin pria itu langsung menolak. Dia juga mengatakan bahwa dia hanya memiliki 1 anak perempuan. Itu Erin, meskipun kekuatan pembersihannya berguna untukku. Tapi mustahil bagiku menjadi ayahnya. Erin tidak menyangka Duke begitu tidak normal. Tapi suasana di ruangan ini begitu menyesakan. Jadi dia meminta pria itu untuk mengecewakan dirinya sendiri. Akan bijaksana jika menghindari situasi canggung ini. Bagaimanapun, sekarang aku punya uang. Bahkan jika kamu diusir, kamu tidak takut. Suasana hatinya sangat baik saat ini. Tapi saat dia hendak kembali ke kamar, aku mengetahui bahwa Myra mengendap-endap. Tapi Irene tidak terlalu peduli. Keesokan paginya, ketika ia baru bangun tidur, aku mengetahui bahwa Erno dilarang oleh pria tua itu. Alasannya adalah ia menolak mengadopsi Sarnai. Irene tiba-tiba terharu. Aku benar-benar bisa terus memainkan permainan wanita. Lalu ia pergi ke kamar Erno. Aku mengetahui bahwa pahlawan wanita Sarnai juga ada di sana. Dan ia baru saja ingin pergi. Tapi pria itu menyuruhnya untuk segera datang. Ia menyerahkan boneka macan yang telah dipulihkan kepada Erin.
dan berjanji untuk tidak melanggarnya lagi di masa depan. Memegang boneka yang telah diberkati oleh sihir, tampaknya menjadi lebih lembut. Ia dengan senang hati meminta maaf kepada Erno. Dan itu adalah senyuman ini. Tapi itu membuat Sarnai jatuh cinta kepadanya. Dengan lembut ia mendekati Irene. Lucu sekali. Bolehkah aku mencubit wajahku? Erin dengan murah hati menyerahkan boneka itu. Suster, cubit saja. Tanpa diduga, Sarnai mencubit wajah Irene. Cubit dan puji Irene. Kau terlalu manis. Lembut seperti burger yang baru keluar dari oven. Begitulah cara Irene mengenal Sarnai dan semakin lemah. Terutama sang adik susu. Mau tak mau Sarnai ingin memeluknya. Hanya Erno yang tidak senang. Sangat tidak bahagia. Lama waktu yang akan datang. Eileen menghabiskan hampir setiap hari bersama Sarnai. Hati Sarnai hangat seperti kecupan. Kakak tak hanya akan memakan milk tea untuk Irene. Mereka menjadi kakak dan sahabat yang baik dengan cara seperti ini. Dan Sarnai akan bercerita banyak dari luar. Dan barulah Irene mengetahui pikiran batin Sarnai. Asli, Sarnai sama sekali tak ingin menjadi putri Erno. Menurut peraturan, Erno adalah pamanku. Ibuku sedang pergi. Hanya dia yang bisa menjadi waliku. Dan Irene tiba-tiba bisa mengingat plot bantuan itu lagi. Tampaknya Sarnai sendiri adalah karakter seperti itu. Baru dimulai dengan Elnor. Mereka tak saling menyukai. Tapi kemudian sesuatu terjadi. Hal itu membuat hubungan keduanya menghangat. Hal pertama yang terjadi adalah pencurian peninggalan naga. Karena di keluarga Edam, ada total 3 peninggalan naga. Api-api Patua, anting fragmen keseimbangan Erno. Satu lagi adalah bola naga. Dan kali ini Erno yang dicuri. Anting pejantan keseimbangan adalah yang mendasari kondisi mental Erno yang tidak stabil. Hal yang sangat penting dan seimbang Erding selain penyakit dalam Erno. Satu lagi dikumpulkan di suatu tempat di mansion Sang Duke. Yang terakhir dikoleksi dicuri. Akhirnya Sarnai yang menemukan si pembunuh. Ia mulai semakin dekat dan dekat dengan Erno. Tapi sekarang, Irene bahkan tidak bisa mengingat siapa pembunuhnya. Ia tidak mau mengambil pujian untuk Sarnai lagi. Karena menurutnya orang sebaik Sarnai. Kamu pantas untuk dicintai. Namun, keesokan harinya, Maira memberitahunya, 2 hari lagi ulang tahun Adipati Erno. Kamu belum menyiapkan hadiah, kan? Saat itu, ingatan yang berdebu tiba-tiba terbangun. Pencurian, pembunuh anting yang seimbang adalah Maira. Ia membujuk Erin. Adipati sebenarnya memiliki 2 anting. Bawa saja yang satunya dan pasang pada Duke. Kamu bisa terus gila. Aku tahu di mana yang satunya lagi. Kamu bisa mendapatkannya dengan tenang. Keluarlah dan berikan pada Adipati. Dia akan sangat senang. Bagaimana itu rindu? Kamu akan mendengarkanku, kan? Irene langsung menolak. Ayah bilang salah mencuri. Aku akan berpura-pura tidak mendengar ucapanmu kali ini. Jangan berpikir seperti itu lagi. Irene ingin memberi kesempatan pada Maira untuk berubah. Karena di hari-hari yang paling sepi, dia ada di sisinya. Tapi Maira tak memberinya kesempatan. Dia mengancam Irene jika kau tak menurut. Aku akan memberitahumu bahwa kau menarik orb. Seperti alatmu ayah. Tapi bagaimana dengan cicak? Irene tertegun. Itu ada di aslinya. Alasan mengapa aku menjelma di perjamuan itu. Ini semua karena secangkir teh susu saat itu. Dia menambahkan sesuatu yang lain. Maira sebenarnya bermain kotor untukku. Tapi dia tak bisa marah sekarang. Lebih sedih lagi. Rasa sakit dikhianati oleh orang yang kau percaya. Tapi yang tak ia sangka adalah, Maira justru mulai menjebaknya. Dia pergi mencuri sendiri Meldin yang lain. Konon Irene yang mencurinya. Dan Irene adalah cicak. Identitas orc sangat populer dalam keluarga. Sedemikian rupa sehingga demi menyelesaikan masalah ini, orang tua itu memanggil keluarga ke ruang konferensi. Orang tua itu sangat marah. Lagi pula, ini tentang filosofi keluarga. Dia menghadapi Irene. Kudengar kau mencuri anting Erno. Masih orc, katakan padaku apa yang sedang terjadi. Melihat akting Maira, Irene mengertakkan giginya dengan marah. Tapi baru saja ia akan mengatakan sesuatu. Tiba-tiba pusing melanda. Inilah tanda sebelum transformasi. Ia tahu itu tangan dan kaki Mai lagi. Irene menghilang dalam sekejap. Di tempatnya ada seekor kadal bertopi merah muda. Ia ketakutan. Terus saja berlari. Kerumunan juga mulai bergemuruh. Mereka semua percaya apa yang dikatakan Maira. Bagaimanapun, identitas penerima itu nyata. Pasti dia yang mencuri anting-anting itu. Tapi ketika dia berlari di tengah jalan, ekor itu dipatahkan oleh seorang pria gemuk. Dia menjerit kesakitan. Tapi keinginan untuk hidup tetap membuatnya berlari ke tembok. Tuduhan di sekeliling. Beraninya reptil rendahan seperti itu datang. Irene dari keluarga Aedam menangis sedih. Maira berkhianat dan membunuh mereka semua. Namun tiba-tiba Erno pergi ke bawah pilar. Mengulurkan tanganmu dan dengan lembut suruh dia cepat turun, putri sayang. Dengarlah suara Erno. Dia menangis lebih sedih. Dia tahu permainan para wanita berakhir. Itu singkat. Tapi Irene, aku benar-benar merasakan seperti apa rasanya kasih sayang seorang ayah. Kemudian dia menemukan panda merah Sisen. Dia terlepas dari pos tanpa menyadarinya. Ia merasa ingin jatuh dari jarak yang begitu tinggi. Diperkirakan keinginan kuat untuk bertahan hidup akan muncul. Dia tidak ingin berada di sini, dia tidak ingin berada di sini. Momen ketika air mata jatuh, kemampuan tersembunyinya diaktifkan. Begitu cahaya menyilaukan muncul. Dalam sekejap, Irene diteleportasi ribuan mil jauhnya dalam sekejap. Boneka harimau juga datang bersamanya. Dan saat dia linglung, tapi rasanya seperti seseorang memegangnya di tangan mereka.
Suara anak laki-laki itu sangat seperti hewan peliharaan. Si kecil yang malang, ekornya hilang. Karena tidak ada yang peduli padamu, maka kamu akan menjadi hewan peliharaanku mulai sekarang. Dan di sisi lain, melihat Ellie menghilang, Myra sangat senang. Gelombang darah ini tidak hanya membingkai gadis yang sudah meninggal. Belum ada yang akan tahu tentang saya. Detik berikutnya, ia berbaring di tanah dengan pedang Erno. Suara pria itu sangat dingin. Kaulah yang membuat putriku menangis, kan? Maka Anda tidak perlu ada. Kemudian keajaiban melonjak. Myra langsung menerima kotak makan siang. Dan pria gemuk yang mematahkan ekor Irene. Saya tidak bisa lepas dari kemarahan pria itu. Erno, bahkan berperang dengan orang tua itu karena ini. Dia terlalu banyak menunjuk pria tua itu. Anda mengetahuinya kemarin. Myra adalah agen yang menyamar untuk keluarga saingan. Tapi tetap ingin mempermalukan Erin. Bahkan jika dia adalah kadal orc. Itu putriku juga. Bukan giliran Anda untuk membuat komentar yang tidak bertanggung jawab. Dan di sini Irene dibawa ke panti asuhan oleh anak laki-laki itu. Kebetulan itu adalah orang yang selalu ingin Erin datangi. Panti asuhan pengetahuan Xin Miao. Anak laki-laki itu menerima tas bedak kecil untuk cinta. Melihat anak laki-laki berambut ungu dengan seringai di depannya. Dia adalah Mota masa depan. Rihalter, raja penjahat, dan maniak paling paranoid di buku aslinya. Karena meskipun dia adalah seorang jenius magis. Tapi dia tumbuh menarik diri. Dan kurangnya cinta keluarga. Dia bergumam pada dirinya sendiri pada Irene, rambut merah muda kecil. Kamu ingat Ang, aku menyelamatkanmu. Jadi aku tuanmu, mengerti? Irene bahkan tidak ingin berbicara dengannya. Dia hanya ingin tahu bagaimana kembali ke bentuk aslinya. Tapi Rihalter tidak tahu itu. Ia tetap mengutarakan niatnya untuk membalas Irene. Bersihkan orang jahat yang mematahkan ekormu. Tiba-tiba pintu didorong terbuka. Orang yang sangat galak. Pria itu adalah direktur panti asuhan ini. Juga mantan pahlawan. Dia memarahi Rihalter karena membolos. Juga menemukan cinta di tangan seorang anak laki-laki. Li, berapa kali dia memberitahu anak laki-laki itu bahwa hewan peliharaan tidak diperbolehkan? Dia perlahan mendekati bocah itu. Dan katakan padanya untuk mengeluarkan hewan peliharaan dan cara memasaknya. Hart sangat marah ketika mendengar ini. Itu pasti tidak mungkin. Bahkan jika Anda adalah dekan, saya tidak akan mengizinkan Anda untuk mengambil barang-barang saya. Mengatakan itu, keajaiban seluruh tubuh meledak. Erin gemetar ketakutan. Ya Tuhan, anak ini gila. Dekan, tapi dewa perang yang pernah berperang melawan iblis suci. Beraninya Rihalter menyerangnya, tapi pria itu tidak marah. Katakan saja pada anak itu dengan tenang. Aku tidak akan membuang hewan peliharaanmu. Bawa saja dia ke tempat yang lebih cocok. Ini bukan cara untuk melihat mereka berhadapan sepanjang waktu. Irene baru saja melompat, berpikir untuk membantu anak itu. Bagaimanapun, dia menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi itu adalah salam tahun baru untuk dekan. Pria itu galak. Dia bertanya pada kadal kecil itu dengan ragu-ragu. Apakah Anda ingin tinggal di panti asuhan? Suara itu baru saja jatuh. Irene mengangguk tidak karuan. Lihat kadal kecil di depan Anda. Benar-benar bisa memahami kata-kata manusia. Pria itu menyetujui adopsi Rihalter. Tapi kamu harus pergi ke kelas sore. Setelah dekan pergi, cowok itu menjatuhkan dirinya di depan Irene. Ya Tuhan, kucing merah muda kecil, kamu bisa mengerti bahasa manusia. Rihalter sangat senang. Ia kembali mendekap Irene di telapak tangannya. Kami benar-benar diatur oleh Tuhan. Anda harus mengikuti saya mulai sekarang, Anda tahu? Itu sangat lembut. Jika kamu lari, aku akan mengejarmu sampai ke ujung bumi. Lalu mereka menguncimu. Lalu aku mencium wajahnya. Benar saja, dia orang gila. Di kantin sore hari, Rihalter terkejut berada di sini. Karena dia membawa kembali beberapa buah untuk Erin. Tapi juga karena kedatangannya, kafetaria menjadi sangat bising. Banyak orang membicarakannya. Anak ini adalah Rihalter, kan? Dingin seperti apa yang Anda pura-pura menjadi hari demi hari? Anak ini adalah Rihalter, kan? Dingin seperti apa yang Anda pura-pura menjadi hari demi hari? Saya benar-benar tidak tahu mengapa dekan bias terhadapnya. Beri dia satu kamar. Saya mendengar bahwa dia biasa merampok anjing liar setiap hari. Itu sebabnya dekan mengasihaninya. Dan semakin banyak mereka berbicara, semakin mereka bersemangat. Tapi saya tidak tahu bahaya akan datang. Rihalter melemparkan makanan langsung ke arahnya. Apa yang kamu gonggong pada anjing itu? Badut itu terbaring di tanah. Sulit dipercaya, beraninya Rihalter melakukan sesuatu pada dirinya sendiri. Tapi di hadapan ekspresi introvertnya yang ingin memakan orang. Anak laki-laki tidak hanya tidak takut. Dan berteriak pada Rihalter. Tentu saja Rihalter tidak akan terbiasa dengannya. Kondensasi sihir prajurit. Tapi detik berikutnya, itu dihentikan oleh dekan. Dia menyuruh anak itu untuk tenang. Kau lupa aturan penggunaan sihir pada manusia? Rihalter sangat sedih. Anda jelas mendengar apa yang mereka katakan tentang saya, bukan? Mengapa Anda tidak berdiri ketika mereka berbicara tentang saya? Saya melakukannya dan Anda melompat keluar. Dia melepaskan diri dari belenggu manusia. Berlari langsung keluar. Dan Irene di sisi lain. Masih terlihat seperti dalam masalah. Dia masih belum menemukan cara untuk kembali ke bentuk aslinya. Tiba-tiba seseorang membuka pintu dan masuk. Irene berlari ke bawah tempat tidur dan bersembunyi dalam sekejap. Itu dekan. Dia memberitahu Eileen bahwa Rihalter telah habis. Erin keluar setelah mendengarnya. Permintaan lembut pria itu pada Irene. Bisakah Anda membantu saya menemukannya? Lalu, Irene dan dekan datang ke kota pinggiran bersama. Dekan menurunkan Erin. Biarkan dia melakukannya di pinggiran kota.
Lagi pula, kota ini masih terlalu berbahaya untuk seekor kadal. Dan Irene terkejut mendapati, hidung Meo sendiri sebenarnya lebih pintar dari hidung anjing. Dia mencium bau Rihalter. Tak lama kemudian dia melihat anak laki-laki di ayunan. Kesepian kembali dan tangisan tercekat. Tiba-tiba, Irene memiliki empati. Dia memanjat di atas bocah itu dengan susah payah. Ini stiker untuk cowok. Ini adalah satu-satunya kenyamanannya sekarang. Melihat Irene tiba, suasana hati bocah itu akhirnya membaik. Dia sangat tersentuh. Rihalter, seorang yatim piatu. Emosi sangat rapuh. Dia meminta maaf pada Irene. Berjanjilah buahmu tidak tersandung. Salahkan anak-anak nakal itu. Saat itu, ingatan Irene tiba-tiba muncul di benak. Dia akhirnya ingat sesuatu tentang Lee. Halter. Ternyata Rihalter bukan yatim piatu. Dia adalah putra bungsu yang hilang dari keluarga kecil. Dalam aslinya, Lee Halter lah yang bertemu pahlawan wanita sebagai orang dewasa. Saya baru tahu tentang pria saya. Tapi saat itu, dia telah menjadi orang gila paranoid berpikir. Pada titik ini, Irene tiba-tiba punya ide. Dia ingin membantu bocah itu menemukan keluarganya lebih awal. Ditemani oleh keluarga, dia percaya bahwa Rihalter tidak akan menjadi gila. Tapi dalam menghadapi ekspresi Irene yang berapi-api, anak laki-laki itu berkata dia tidak mengerti Smida. Tapi dia tetap menyentuhmu dengan lembut dan mencintaimu. Terima kasih sudah datang padaku. Karena penampilanmu, biarkan aku berada di dunia yang sepi ini. Tidak seburuk itu. Lalu, anak laki-laki yang lega akhirnya bersedia kembali ke panti asuhan. Ikuti jejak Irene sepanjang jalan. Dia melihat dekan yang dengan cemas mencarinya. Dan ketika pria itu melihat dirinya sendiri, ketika Anda tidak sabar untuk terburu-buru untuk diri sendiri, Anda tidak dapat memerankan perasaan yang hilang dan ditemukan. Anak itu baru sadar sekarang. Tampaknya dekan memperlakukan dirinya sendiri dengan baik. Irene juga sangat lega melihat adegan ini. Dia diam-diam memutuskan, saya pasti akan membantu Rihalter menemukan orang tuanya terlebih dahulu. Buat dia lebih bahagia dari dia sekarang. Bocah yang lelah itu tertidur lebih awal di malam hari. Melalui mulut dekan, dia baru tahu, karena keajaiban Rihalter adalah identitas. Banyak orang iri padanya dan mengisolasinya. Dia sendiri percaya bahwa dia ditinggalkan oleh orang tuanya. Jadi dia sebenarnya cukup rapuh di dalam. Tapi saya tidak berpikir sihir akan menyerah. Anak sendiri, jadi saya sudah mencari orang tuanya. Itu tidak pernah terjadi. Jadi bagaimana dengan Xiaoxi? Semoga penampilan Anda bisa menyembuhkan patah hatinya. Melihat anak laki-laki yang sedang tidur di depanku, Erin memahaminya dengan baik. Bukankah pengalamannya mirip dengannya? Tiba-tiba, dua sayap kecil tumbuh di punggungnya. Tapi dia tidak mengetahuinya. Itu hanya menggelitik. Tapi aku tidak tahan dengan rasa kantuk. Dia juga tertidur. Hari berikutnya, Halter di pagi hari. Saya dihukum oleh dekan untuk membersihkan beban kerja seluruh panti asuhan lurus. Anak laki-laki itu setengah lelah. Akhirnya berhasil sampai akhir. Saya akhirnya bisa kembali dan menemukan Xiao Fan Mao. Namun saat ia dengan senang hati membuka pintu, saya menemukan seorang gadis aneh di depan saya. Masih memakai pakaiannya sendiri. Pertama kali dia bertemu gadis cantik seperti Irene. Pipi cowok itu memerah. Tapi kemudian saya tiba-tiba menyadari bahwa Meong ini adalah kamar saya. Siapa kamu nak? Dari mana asalnya? Irene, katakan padanya untuk tenang. Aku adalah kadal kecil itu. Anak itu juga melihat kulit Irene. Dan dia panik. Kupikir Irene telah membunuh kadal kecilnya. Rihalter yang marah bersiap untuk melepaskan para prajurit. Direktur sihir juga datang ke ruangan setelah mendengar suara. Ia melihat ekor baru Irene. Sejauh ini, kesalahpahaman telah terpecahkan. Dekan mengkonfirmasi identitas penerima Irene. Hanya Rihalter yang masih tidak percaya. Dan saat bertanya pada orang tua Erin, gadis itu teringat Elmer. Dia tampak ngeri. Dekan tahu dia mengalami kesulitan. Aku tidak membiarkan dia melanjutkan. Artinya kau bisa terus tinggal di sini. Tetapi Anda harus menemukan cara untuk menyembunyikan ekor Anda. Aku kebetulan pergi ke ibu kota baru-baru ini. Kemudian temukan cara bagi orc untuk mengambil ekornya. Mendengar bahwa pria akan pergi ke ibu kota. Sebagian ingatan Irene hidup kembali. Orang tua Rihalter, keluarga Klings ada di ibu kota, kan? Dengan kata lain, itu akan membantunya menemukan keluarganya segera. Tapi karena Irene terus menatapnya, anak laki-laki itu tiba-tiba menjadi pemalu. Sangat aneh untuk perasaan ini. Dan selama periode waktu berikutnya, Erin bermain dengan anak laki-laki setiap hari. Anak laki-laki itu akan berbagi semua hal baik dengan Erin. Dia juga ada di hutan. Saya bertemu markas rahasia anak laki-laki itu untuk pertama kalinya. Rihalter mengeluarkan miliknya yang paling berharga. Tunjukkan pada gadis itu penampilan batu permata biru. Anak laki-laki itu mengatakan kepadanya bahwa dia telah menemukannya sejak lama. Tapi kamu juga tahu, ini jelas merupakan fragmen keseimbangan Elnor. Bagaimana itu bisa muncul di tangan Rihalter? Melihat ekspresi bahagia Irene, anak laki-laki itu sangat murah hati, rambut keriting kecil. Anda suka ini, kan? Maka itu untukmu. Tapi ada pepatah yang disebut timbal balik. Mengapa Anda tidak memberi saya sesuatu juga? Tapi Irene sekarang bisa memberinya hal yang paling berharga. Hanya untuk membantunya menemukan keluarganya. Kemudian dia memberitahu anak itu, saya akan membawa Anda ke ibu kota. Tapi anak itu menolaknya secara langsung. Erin masih berusaha meyakinkannya. Ada banyak udang karang lezat di ibu kota. Dan inilah masalahnya. Aku akan memberimu kejutan di sana. Melihat Irene sangat ingin pergi.
Anak laki-laki akhirnya berkompromi. Tapi apa, jika kejutan Anda tidak memuaskan saya? Rambut merah muda kecil, kamu akan menjadi keluargaku mulai sekarang. Dan tetaplah di sisiku selama sisa hidupmu. Irene tahu dia tidak bisa diam. Tapi menemukan keluarganya pasti akan memuaskannya. Oleh karena itu, begitulah cara dia membuat perjanjian dengan Rihalter. Lalu mereka rencanakan cara menyelinap ke ibu kota. Dekan tidak akan pernah setuju untuk membawa kita ke sana. Jadi kita harus menunggu Dekan. Saat mengisi bahan bakar gerbong, menyelinap ke dalam mobil, dan bocah itu langsung menolak rencananya. Itu konyol, tapi gadis itu tahu itu satu-satunya kesempatannya. Karena saya tidak hanya harus merusak keseimbangan. Sepotong kembali ke Erno, dan bantu Rihalter menemukan orang tuanya. Dan anak itu hanya melihat apa yang dikatakan Irene. Aku setuju, membuat masalah dengannya. Gadis itu bertanya-tanya mengapa dia tiba-tiba berubah pikiran. Dan anak laki-laki itu hanya tersenyum lebar. Karena kita adalah keluarga, jadi apapun yang ingin Anda lakukan, aku akan bersamamu. Irene belum tahu, Rihalter telah menganggapnya sebagai rezeki spiritual. Kemudian mereka naik kereta ke ibu kota. Saya pikir itu semua akan berjalan dengan baik. Tapi dia masih ditangkap oleh Dekan di tengah jalan. Pria itu menatap tak berdaya pada dua iblis kecil di depannya. Ceritakan tentang ibu kota. Kenapa kau tidak familiar? Sebuah kereta akan diatur untuk membawa Anda kembali nanti. Irene tahu dia harus meyakinkan Dekan. Jika tidak, semua upaya akan sia-sia. Dia mengeluarkan pecahan keseimbangan dan memberitahu Dekan. Saya harus memberikan permata ini untuk diri saya sendiri. Keluarga Edam. Dan mereka harus pergi secara langsung sebelum mereka menjaga. Jika kau menggantikanku, kau akan dicurigai. Silakan, bawa kami bersamamu. Dan pria itu hanya menatap penggalan keseimbangan itu selama beberapa detik. Aku menyetujui permintaan Irene. Tapi tunggu pria itu masuk ke mobil dulu. Halter berada di tempat yang sama. Erin mengira dia marah. Lagi pula, dia bilang dia akan pergi ke ibu kota untuk mengejutkannya. Tanpa diduga, bocah itu tidak marah tapi sangat senang. Dia memuji Irene karena begitu pintar. Terlalu fleksibel. Aku baru saja memberimu permata. Anda membuat cerita yang begitu realistis. Aku hampir saja tertipu olehmu. Lihat kesalahpahaman anak laki-laki. Irene tidak menjelaskan apapun. Lagi pula, itu urusanmu sendiri. Semakin sedikit dia tahu, semakin baik. Segera mereka sampai di ibu kota. Dekan menempatkan mereka di hotel. Dan menyuruh mereka untuk tidak keluar. Saya akan kembali dalam 3 hari jika saya memiliki sesuatu untuk dilakukan. Dan alat ajaib yang bisa mereka ajak berkomunikasi. Jika Anda sedang terburu-buru, gunakan ini untuk menghubungi saya. Adapun Irene, urusanmu akan selesai setelah aku selesai. Setelah mereka berdua tertidur di malam hari, Dekan keluar dengan percaya diri. Dan di sisi lain keluarga Edam. Charnai menggunakan kemampuan pemurnian, hancurkan kekuatan naga Erno. Tapi dia aneh, Ming Ming. Yang lain hanya perlu beberapa menit untuk menenangkan diri. Tapi nafas pria itu masih gelisah. Apa karena Erin? Erno juga sudah pergi. Bersabarlah dan tarik tangan Anda. Jangan buang waktumu untukku. Lakukan saja urusanmu sendiri. Lalu Karan dan Hilian datang mencarinya. Beritahu pria itu masih belum ada kabar dari Erin hari ini. Pria itu berjalan ke pintu kamar Irene. Mengingatkanku saat putriku masih di sana. Kamar kosong, biarkan dia merasakan kesemutan di dalam. Putri, di mana kau? Erin bangun pagi-pagi keesokan harinya. Dia hanya membawa 1 koin emas sekarang. Atau meminjamnya dari Rihalter? Kau harus menabung, mengandalkan koin emas. Untuk mencapai Colin Peak Absolute Mansion. Lalu dia memakaikan jubah ke ekornya. Aku keluar dengan penuh percaya diri. Tapi karena perut terlalu dingin. Atau beli 2 botol susu dulu untuk mengisi perutmu. Ia datang ke alun-alun. Kita perlu mencari taksi. Tapi tiba-tiba ia menemukan seorang lelaki sedang berjongkok di gang. Kelihatannya seorang pengemis kecil. Lihatlah botol susu yang tinggal setengah di tangan meja. Irene yang baik hati masih akan memberinya makanan. Bocah cantik itu, jika tidak keberatan, kumpulkan sayap. Dan bocah itu melepas lubang topinya. Menunjukkan rambutnya yang hitam legam dan putih. Ia menatap kosong ke arah Irene sejenak. Inilah satu-satunya yang mau bersedekah kepadanya. Tukang makanan. Ia mengambil susu itu dan enggan meminumnya. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya aku mendapatkanmu. Tapi ketika ia sadar, Erin sudah pergi. Bocah itu tersenyum puas. Tuhan Alma, apa aku seperti menemukan barang yang hilang? Erin di sini masih mencari taksi kosong. Tapi ternyata si rambut putih sedari tadi mengikutinya. Irene tidak bisa berkata-kata. Apa anak ini mengandalkanku? Berhentilah mengikutiku. Aku kehabisan susu untukmu. Bagaimana cara mengambilnya kembali dan mengatakan padanya kau memberiku susu? Kau akan menjadi tuanku mulai sekarang. Irene tertegun. Apa-apaan dia menyuruh anak itu untuk tidak bercanda. Aku tidak bisa melindungi diriku sendiri. Bagaimana dengan tuanmu? Anak itu berlutut di tanah. Bawa saja aku pergi. Tuhan, aku akan lebih patuh dari seekor anjing. Guk-guk-guk gelombang operasi ini. Langsung membakar abis CPU Irene. Tapi karena tindakan anak itu, orang-orang di sekitar menjadi semakin dramatis. Demi menghindari masalah yang tidak perlu, Irene hanya bisa dengan tidak berdaya berjanji untuk baik-baik saja. Kau ikuti aku. Bisakah kau bangun sekarang? Bocah itu hanya tersenyum senang. Master, kau mau kemana? Erin tidak menjawab. Katakan saja padanya untuk berhenti memanggilnya Tuan. Dan kau jelas lebih tua dariku. Apakah pantas memanggilku Tuan? Tapi bocah itu tetap terlihat konyol dan cocok, Tuan.
Irene akan mati. Saat itu, dia akhirnya menemukan taksi. Dia membuat kunjungannya sederhana. Tanpa diduga, supir itu menolak si kecil. Jika ingin naik mobil, kau harus ditemani oleh wali. Apakah supirnya berbalik dan pergi? Dan setelah mengetahui itu Irene, saatnya pergi ke rumah Duke Colin. Bocah itu memberitahu tuannya, aku tahu di mana tempat itu. Gadis itu baru saja akan melambaikan tangan. Tapi detik berikutnya, anak laki-laki itu biasa berlutut lagi. Tak berdaya Irene hanya bisa berjanji untuk membiarkannya membawanya ke sana. Setelah beberapa saat mereka tiba di rumah Duke Colin. Anak itu bilang kau masuk. Aku akan di sini menunggumu keluar. Tuan guk guk guk. Irene tiba-tiba merasa, anak ini pasti sakit jiwa. Sangat tampan dan baik hati. Bagaimana jika kau bertemu dengan orang jahat? Sepertinya aku hanya bisa membawanya masuk. Para penjaga mansion Gongjun melihat Irene. Aku punya kabar tentang tuan mudaku sendiri. Dengan tergesa-gesa menyatakan bahwa kita harus melapor kepada sang duke terlebih dahulu. Mohon tunggu sebentar. Dan sisi lainnya, tidur Lee Halter. Setelah melihat pesan Irene, langsung marah. Dia pikir Irene menelantarkannya. Siapa yang membiarkanmu mengambil keputusan sendiri? Mencari kedua orang tuaku. Mereka telah meninggalkanku. Apakah kau akan meninggalkanku sekarang? Bahkan Erin? Anak itu sangat dirugikan. Dan Irene di sini. Ia juga berhasil memasuki mansion sang duke. Ia juga akhirnya bertemu dengan Mikal, Duke of Cholin. Benar saja, ia tampan seperti yang dijelaskan di buku aslinya. Dan pria itu tidak terlalu berharap pada Irene. Sampai Erin bercerita tentang Rihalta. Namanya Rihalta, rambut panjang berwarna ungu, gunakan sihir es. Dan inilah masalahnya, juga membawa anting persegi berwarna putih. Duke of Crean tiba-tiba bermeditasi. Ia mengeluarkan anting-anting dari brankas. Tanyakan pada Erin apakah ini dia. Setelah mendapatkan jawaban Irene yang akurat, pria itu tidak lagi tenang. Bawa aku padanya sekarang juga. Tapi itu dihentikan oleh Irene. Ia menyatakan bahwa ia menyelinap masuk di balik punggung Rihalta. Kau takut bahwa itu akan menjadi bumerang jika kau tiba-tiba pergi menemuinya sekarang. Mengapa Anda tidak membiarkan saya menjelaskannya kepadanya? Siapkan mentalnya, aku akan membawanya kembali besok. Melihat ini, pria itu juga menjadi tenang. Dan itulah yang saya pikirkan. Kemudian dia menanyakan alamat hotel Irene. Dan mengatakan dia akan mengirim mobil sport untuk mengambilnya secara langsung besok. Aku membiarkan Erin kembali. Dan tepat setelah Erin keluar, rambut putih segera mengikuti. Tanyakan kepada Erin bagaimana keadaannya. Gadis itu memberitahunya bahwa itu setengah benar. Lalu aku hendak mengeluarkan $2 untuk membeli roti. Perlakukan dirimu, tapi tanpa sengaja. Pecahan keseimbangan benar-benar rontok. Di sebelahnya adalah saluran pembuangan. Dia berteriak, aku masih hidup. Anak itu cerdas. Ambil di tanganmu. Ia memberitahu Erin bahwa ia memiliki 2 dari mereka juga. Lihat, mereka semua terlihat sama. Dan sesaat setelah ia mengeluarkan pecahan keseimbangan, ingatan Irene hidup kembali. Dukungan seimbang dalam bantuan. Awalnya milik keluarga Edam. Bertahun-tahun lalu karena suatu alasan. Terbagi menjadi 7 bagian. Tersebar di mana-mana. Barnes memiliki 3. Behalter memiliki sepotong. Sepotong lagi hilang. Adapun 2 potong yang tersisa. Di tangan dewa masa depan. Dan rambut putih di depanmu. Itu adalah protagonis pria maha kuasa masa depan Lu Liwen. Buku aslinya mengatakan dia orang lurus keyakinan. Tapi sepertinya anjing kecil pula. Jenis yang menggonggong. Setelah mempelajari identitasnya, Irene ingin berpisah dengan rambut putih. Bagaimana bisa Lucy dan Li Wen langsung membuka pahit? Aku juga merasa dirugikan dan mengatakan bahwa tuannya tidak menginginkanku lagi. Aku tidak bisa menahannya, Erin. Kita hanya bisa membawanya kembali ke Burma. Dia meminta rambut putih untuk tetap berada di luar pintu dan tidak bersuara. Aku punya kejutan untuk Rihalta. Tapi dia baru saja mendorong pintu masuk. Dan aku menyadari bahwa rumah itu berantakan. Barang-barang di dalam kamar hancur ke tanah. Gadis itu terkejut oleh cahaya bulan. Dia melihat anak laki-laki yang diam di depannya. Geram, Rihalter tidak peduli dengan apa yang disebut keluarganya. Dia hanya merasa dirugikan. Dia merasa ditinggalkan oleh Irene. Air mata terus berderai. Tidakkah kamu berjanji padaku? Maukah kamu tinggal bersamaku selamanya? Tapi kenapa kamu harus menangis sekarang? Dia tidak bisa berhenti menangis. Melihat seorang anak laki-laki dengan gangguan emosi. Irene terus menghiburnya. Aku tidak ingin meninggalkanmu. Aku salah paham dengan orang tuamu. Mereka tidak menyerah. Erin mengeluarkan pemberitahuan orang hilang di koran. Itu 10 tahun yang lalu. Karena kelahiran Rihalta, Duke dan Duchess of Crean memberinya seluruh cinta mereka. Menyebabkan seseorang tidak puas. Dia memanfaatkan ketidakhadiran Duke. Diam-diam menjual Rihalter kepada bajak laut. Orang aslinya, sekarang telah dihukum. Para perompak semuanya mati. Selama bertahun-tahun ini, Duke Colin telah mencarimu setiap hari. Mereka benar-benar kesal dan merindukanmu. Ini bukan salah orang tuamu. Jadi bisakah kamu memaafkan mereka? Anak itu tidak bisa menahan tangis. Semua emosi yang terkumpul selama bertahun-tahun dilepaskan saat ini. Dia juga berjanji akan pergi bersama Erin besok. Duke Colin. Dan adegan ini, Duke of Crean mengirim seseorang untuk merekam seluruh prosesnya. Dia telah menentukan bahwa anak itu adalah anaknya sendiri. Dia telah melindungi mereka di asrama setiap saat. Anakku, ayah akhirnya menemukanmu. Dan di pihak Rihalter, meskipun dia sangat senang, tapi dia lebih peduli. Irene tidak akan bisa hidup dengan dirinya sendiri mulai sekarang.
Begitu dia meraih tangan gadis itu, dia tidak akan membiarkan Irene pergi. Kamu harus hidup dengan dirimu sendiri. Kalau tidak aku tidak mengenali bahwa ayah. Dan saat dia berbicara, dia mulai berdoa kepada gadis itu. Karena dia selalu merasa bahwa Irene akan meninggalkannya. Dinamis dan dinamis. Dia juga menarik Luci Rifan dari luar pintu. Tapi dia melihat, seseorang sebenarnya sedang berdebat dengan pemiliknya. Jadi dia bergegas masuk. Dengan cemas bertanya kepada Tuan Irene. Apakah monster berambut panjang ini mengganggumu? Silakan keluar dan tunggu. Aku akan membantumu berkemas, nak. Tapi Irene belum sempat berbicara. Kedua bocah itu mulai saling berhadapan. Gadis itu merasa tangannya hancur berantakan di dekat mobil. Untuk menghindari perkelahian keduanya, Erin hanya bisa berbaring di tanah. Berpura-pura sangat lapar. Biarkan mereka berdua tenang, membersihkan ruangan bersamanya dan Luci Rifan. Dan Rihalte pergi membeli makanan. Tiba-tiba rambut putih bertanya pada Irene, apakah anak itu seorang pesulap? Erin bertanya-tanya bagaimana dia tahu. Rihalte tidak menggunakan sihir barusan. Rambut putih menandakan, aku bisa merasakan napas di tubuhnya. Tuan, jangan takut. Bahkan jika dia seorang penyihir, aku bisa mengalahkannya. Gadis itu baru ingat, Grand Priest masa depan rekan setimnya juga jenius yang ajaib. Kemudian anak itu siap memasangkan jubah Erin. Lepaskan dan gantung. Gadis itu tidak menolak. Karena aslinya, Luci Rifan sangat menyebalkan. Bahkan sampai mual. Biarkan saja dia melihat ekorku. Pasti akan meninggalkanku. Saya tidak mengharapkan rasa jijik yang saya bayangkan. Anak laki-laki berpikir berbulu sangat lucu. Ini akan menghancurkan Highland. Bukan begitu naskahnya ditulis. Dia tidak tahu mengapa teori Rusi mengikutinya. Anak itu memberitahunya dengan tulus. Aku punya alasan untuk melayani tuanku. Karena kamu memang ditakdirkan menyelamatkan saya. Ketika Ruti Li Wen ingin mengatakan sesuatu lagi, Rihalte membawa puluhan kati udang karang. Hari ini, rambut merah muda kecil harus dibiarkan mencapai kebebasan udang karang. Irene sudah lapar. Mereka bertiga berangsur-angsur menjadi akrab dan lemah. Dan hari berikutnya, saat mereka berjalan menuju mobil sport mewah, mobil itu tiba sesuai janji. Kling menyapa putranya pulang dengan standar tertinggi. Di bawah tatapan ratusan pelayan, mereka masuk ke dalam mobil sport dengan kaku. Tapi sebelum pergi, saya masih meninggalkan surat untuk dekan. Setelah beberapa saat di hotel, mereka sampai di rumah Duke. Pengurus rumah tangga dan pembantu telah menunggu lama. Bocah itu akhirnya bertemu dengan ayahnya yang telah merindukannya selama lebih dari 10 tahun. Rongga matanya terbakar tanpa sadar. Colin memeluk putranya. Tidak perlu terlalu banyak kata. Semuanya ada dalam pelukan. Pria itu juga meneteskan air mata. Dia meyakinkan Rihalte, ayah tidak akan pernah kehilanganmu lagi. Mereka bertiga juga tinggal sementara di mansion Duke Colin. Kemudian ia siap untuk berbicara dengan Erin sendirian. Pria itu langsung ke intinya. Tanyakan kepada Erin kompensasi apa yang dia inginkan. Ini yang tidak disangka Irene. Tapi karena dia mengungkitnya, jangan putih, jangan jadi kuda. Dia menyatakan kebutuhannya akan sebuah rumah. Rumah di ibu kota tidak harus terlalu besar. Villa kecil akan melakukannya. Bagaimana seorang pria bisa memberitahunya bahwa rumah itu bisa diberikan kepada Anda? Tapi Anda tidak bisa menggunakannya. Karena kekaisaran memiliki aturan. Penerima yang lebih rendah tidak bisa. Apakah Ellington, yang memiliki properti, panik? Kau sudah ketahuan? Green menyuruhnya untuk santai. Aku bertemu denganmu untuk pertama kalinya kemarin. Aku tahu itu bukan karena ekormu. Itu keajaiban yang kamu pancarkan. Irene baru tahu. Di mata pesulap tingkat tinggi, identitas Anda transparan. Setelah mengetahui bahwa ras Erin adalah seekor kadal, Colin juga mulai bertanya-tanya, kapan klan kadal memiliki kadal merah muda? Itu aneh. Mungkinkah itu telah bermutasi? Dia pikir itu pasti begitu. Itu sebabnya Erin dikeluarkan dari balapan. Panti asuhan tempat saya pergi. Dalam hal itu, aku punya ide yang lebih baik. Dan dia membentak selusin. Sebuah kontrak sihir muncul di depan Irene. Untuk menjadi putri angkat Klings. Tanda tangani saja ini. Mulai sekarang kamu bisa menjadi kakak dan adik dengan Rihalte. Juga akan dilindungi oleh keluarga Kling. Makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, semuanya bisa diberikan kepada Anda. Sebutkan panti asuhan melarat kamu. Hidup akan menjadi sejuta kali lebih baik. Kondisi yang begitu menarik. Tanpa diduga, itu ditolak dengan tegas oleh Irene. Pria bingung. Setelah desa ini, tidak ada toko seperti itu. Mungkinkah ibu masih ingin kembali ke panti asuhan? Dan mata Irene sangat teguh. Mungkin untukmu, panti asuhan mewakili kemiskinan. Tapi bagi kita, itu semuanya, kamu tidak akan pernah mengerti. Setelah Erin pergi, manusia melamun. Dia mulai sedikit menghargai gadis itu. Tatapan penuh tekad itu, tapi itu tidak bisa bertindak. Duke percaya bahwa Irene pasti telah dikucilkan oleh klannya sejak dia masih kecil. Pasti butuh banyak kesulitan untuk menjadi begitu besar. Jadi ada rasa kedewasaan yang tidak sesuai dengan usia. Dia mengembangkan minat yang besar pada Island. Dan kemudian dia mengambil pena itu. Aku pasti akan menjadikanmu putriku. Meski tidak sebaik anakku, tapi aku pasti akan melatihmu menjadi orang yang luar biasa. Dan kali ini pria itu tidak lagi meminta persetujuan Erin. Langsung menulis aplikasi adopsi Feng dan menyerahkannya ke istana. Selama Kaisar setuju, Erin, kamu hanya bisa menjadi putriku. Dan Irene di sini masih kesal. Karena rambut putih dan rambut ungu telah berdebat. Aku benar-benar tidak membutuhkanmu untuk menjagaku.
bisa beri aku istirahat? Masih ada beberapa hal yang harus dilakukan. Sebelum aku ke Mota untuk menarik uangnya, atur rute pelarian, dan kirim Rusi Rifan ke kuil. Terakhir, seimbangkan kembali potongan-potongan itu dan kirimkan ke keluarga Edam. Tapi Anda tidak bisa mengambilnya secara langsung. Atau tulis ke Erno. Omong-omong, jelaskan mengapa Anda dianiaya. Dan dia melakukan itu. Katanya dia akan keluar untuk mencari udara. Omong-omong, beli alam. Jangan ikuti saya, oke? Saya ingin sendiri. Dan dia pergi ke mall untuk membeli amplop. Tapi dia tidak tahu bahwa dia telah menjadi sasaran orang lain. Itu ikan besar. Orb merah muda adalah barang kelas atas. Dan Irene juga karena kebutuhan plot. Dia ditangkap. Din di sisi lain, juga menerima pesan WeChat dari Duke Colin. Apakah gadis kecil ini sangat luar biasa? Tapi saya tidak punya waktu untuk pergi ke rumah Duke Colin sekarang. Karena dia memiliki hal-hal yang lebih penting. Pakai masker. Dekan datang ke tempat yang gemerlap. Ini adalah lelang bawah tanah yang paling gelap. Anak apa? Budak dilelang di sini. Tujuan kunjungan pria itu hanya untuk membeli anak sebanyak mungkin. Dibawa kembali ke panti asuhan untuk kehidupan normal. Tanpa diduga, dia baru saja datang ke belakang panggung. Saya menemukan bahwa Irene juga dikurung di sini. Orang-orang di rumah lelang masih memperkenalkannya dengan senang hati. Ini barang baru yang baru tiba hari ini. Meskipun itu adalah kadal orb. Tapi warna rambutnya sangat langka. Tapi tinju pria itu semakin erat. Kartu identitas langsung hancur. Dia meminta orang-orang di pelelangan untuk segera mengubahnya untuk dirinya sendiri. Setelah yang baru datang dan mengirim orang pergi. Pria itu melepas kerudungnya dan menyuruh Erin untuk tidak bicara. Ini aku, kamu tidak boleh bertindak gegabah nanti. Aku akan menemukan kesempatan untuk mengeluarkanmu. Baru saja selesai berbicara, anggota staf kembali. Dia membawa dekan ke tempat utama. Dan Irene masih galak saat ini. Bagaimana dia bisa diculik? Jangan tanya, itu niat autor. Tiba-tiba kunci pintu dibuka. Seorang anak laki-laki dilemparkan ke dalam. Anak laki-laki itu mengutuk keluar pintu. Kalian semua menungguku. Dan setelah melihat penampilan cowok itu, ingatan Irene kembali hidup. Rambut kuning kecil yang pemarah ini. Itu harus menjadi putra mahkota kekaisaran. Yuan Wenzong. Dia menyelinap keluar dari istana tanpa penjaga. Untuk membeli hadiah untuk gadis kesayanganmu. Kemudian dia menjadi sasaran orang-orang di rumah lelang ini. Rambut kuning kecil itu terus batuk. Aku seperti terluka. Tapi Irene tahu dia adalah Yuan Wenzong. Peran pendukung yang sangat tragis. Itu penyakit bawaan. Terperangkap di sini lagi untuk menderita. Dia diracuni. Meskipun dia akhirnya diselamatkan kembali ke istana. Tapi karena keracunannya terlalu dalam. Akhirnya, penyelidikan kerajaan menemukan bahwa penolakan terhadap keluarga kerajaan dengan sengaja meracuni putra mahkota. Kaisar akhirnya marah. Dia lebih memilih membunuh karena kesalahan daripada membiarkannya pergi. Menghancurkan banyak bangsawan dalam satu gerakan. Plot dimulai di sini dalam mode perang. Dan orang yang membunyikan klakson adalah pahlawan wanita Sarnai. Memikirkan hal ini, Irene tiba-tiba menjadi ketakutan. Karena dia mencintai kedamaian. Saya tidak ingin perang. Jadi dia memutuskan untuk menyelamatkan putra mahkota. Selama putra mahkota tidak mati, semua ini bisa berubah. Kemudian dia meraih anak itu dan menyuruhnya berhenti menggonggong. Tidak ada yang datang untuk memanggil patah tenggorokan. Dengarkan Erin, anak itu menjadi tenang. Dan di sisi lain, rumah Duke Colin. Seluruh rumah mencari Irene. Behalter terus menangis sedih. Ketika seorang pria melihat putranya menangis, dia mengikuti. Sakit, menyebalkan. Erin, di mana kau? Di atas atap, Rusi Rifan lengkap ditumpuk di pulau artefak. Tuan Alma yang terhormat, Anda harus menjaga tuan saya tetap aman dan sehat. Dan putra mahkota di sini secara bertahap bersama gadis itu. Memarahi, Erin mengeluarkan kertas kenapa bersiap menulis surat. Putra mahkota juga merebut salah satu masa lalu. Dia juga akan menulis surat kepada gadis yang dia cintai. Tidak, itu harus menjadi catatan bunuh diri. Lilian sayang, kesehatan saya semakin buruk. Ini mungkin surat terakhir yang akan kutulis untukmu. Dan Irene menulis 2 salinan di sini. 1 untuk Dekan dan 1 untuk Erno. Ini berisi penawar putra mahkota. Dan beberapa kata untuk Erno. Kemudian masukkan fragmen kesetimbangan ke dalamnya. Sekarang kita hanya perlu menunggu Dekan mengeluarkan kita. Temukan saja cara untuk mengantarkannya pada keluarga Edam. Tiba-tiba putra mahkota menyerahkan suratnya kepada Irene. Ini adalah surat cinta yang saya tulis untuk tunangan saya. Bagaimana menurutmu? Apakah kalian semua perempuan? Aku tidak tahu. Aku terkejut. Apakah ini surat cinta? Ini jelas kesenangan diri seorang anak narsis. Kecuali mengatakan bahwa aku tampan, aku menyukaimu. Tidak ada emosi sama sekali. Tapi nama ini Lilian terdengar familiar. Tapi aku tidak bisa mengingat apapun. Seolah-olah seseorang ada di sana. Dipaksa tutup seperti ayam saya. Namun putra mahkota dipukul dan menundukkan kepalanya. Ini pertama kalinya dia menulis surat cinta. Tiba-tiba dia mulai batuk hebat. Darah meludah kemana-mana. Erin tahu dia semakin sakit. Dengan panik, dia terus memanggil orang-orang. Tapi tidak ada yang peduli padanya sama sekali. Dia tidak boleh melakukan ini. Putra mahkota tidak boleh. Dia berlari ke arah bocah itu untuk meyakinkannya. Anda harus bertahan. Obsesinya semakin dalam. Tolong, bisakah seseorang datang? Keluarkan kami dari sini sekarang juga. Dan tiba-tiba cahaya bersinar. Seperti terakhir kali aku dipukuli. Detik berikutnya, Lucilian diteleportasi ke tempat ini. Irene tercengang.
Seperti malaikat, anak itu tersenyum, Dewa Ama. Akhirnya kau mendengar doaku. Lalu anak itu menyelamatkan Erin dan yang lainnya. Dan tepat ketika mereka mulai melarikan diri, pelelangan telah resmi dimulai. Erin, mereka ingin keluar dari sini. Kau harus melalui belakang panggung. Dan pembawa acara sedang memperkenalkannya, yaitu Erin. Kadal berambut merah muda, Orc Top Premium Goods. Link lucu tiba-tiba ditemukan. Seseorang di kursi itu tampak sangat familiar. Ketika mendengar cicak mengajari orang, segera berdiri. Dia memakai topeng naga merah. Dan di dunia ini, satu-satunya orang yang bisa memakai topeng naga merah adalah Erno. Erin tidak tahu, Erno sudah gila mencarinya. Lucy Liwen membangunkan gadis yang sedang linglung. Erin tidak sempat memikirkannya. Keluar sekarang adalah hal terpenting. Tak lama kemudian mereka sampai di pinggiran kota. Akhirnya, aku bisa istirahat. Melalui komunikasi sederhana, barulah Lucy Rivan belajar. Rambut kuning kecil yang dikunci bersama sang master. Ternyata adalah putra mahkota. Dan Irene bingung. Bagaimana Ruh Rivan tiba-tiba muncul? Anak itu masih memiliki senyum yang lucu. Karena aku mendengar panggilan tuanku. Jadi itu bisa dikirim kepadamu. Irene tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, dunia ini penuh dengan sihir. Lalu Irene mengeluarkan 2 buah surat yang telah ia tulis. Aku ingin bocah itu mengantarkannya untukku. 1 untuk topeng naga merah. 1 untuk topeng serigala abu-abu. Bocah itu langsung setuju. Tapi aku butuh tuanku untuk memelukku. Agar aku punya kekuatan untuk terbang mendekat. Meskipun Irene memiliki beberapa keraguan. Tapi tetap memeluknya erat. Untuk hal lain, cukup terima kasih karena telah datang. Selamatkan dirimu. Bocah itu akhirnya tersenyum puas. Dan pertemuan yang begitu dekat. Lucy Rivan juga merasakan sesuatu. Dia mengatakan pada gadis itu bahwa kau mungkin bukan cicak. Ketika Erin ingin bertanya sesuatu yang lebih. Aku melihat diriku dikelilingi lingkaran sihir. Inilah sihir yang digunakan oleh Lucy Liwen. Itu bisa menutupi nafas mereka untuk melindungi keselamatan mereka. Lalu bocah itu perlahan menghilang. Dan Irene melamun, jika aku bukan cicak. Apa jangan-jangan? Jika tidak, orang-orang di pelelangan akan mengejar mereka. Irene sangat ketakutan hingga tak bisa bernapas. Mereka tak menyangka akan ketahuan secepat ini. Asli, tepat saat mereka lolos dari pelelangan. Maka Arno pun meraih juru lelang. Aura menakutkan merasuki seluruh tempat. Sekarang, segera, bawa aku ke orc cicak sekarang juga. Dan mereka, begitulah caraku menemukan Ai yang kabur terlebih dahulu. Erno memberi mereka perintah kematian. Jika kalian tak bisa menemukan aliran ini, kalian semua, pergi ambil kotak makan siang kalian. Saat itu, Lucy Liwen juga perlahan muncul di hadapan pria itu. Dia memakai topeng putih untuk mengekspresikan. Seseorang memintaku memberikan sesuatu, menghadapi anak yang tiba-tiba muncul. Laki-laki yang sedang kesal itu memiliki sihir di tangannya. Siap melepaskan. Terlihat cinta yang tertulis di amplop. Dan ia pun menjadi tenang. Ketika ia membukanya, ia melihat. Ada penawar untuk putra mahkota. Dan formulasi vaksin untuk wabah virus yang akan datang. Dan inilah masalahnya. Kata-kata Irene adalah maaf. Dan klarifikasi bahwa mereka bukan keluhan pencuri. Membuat hati seorang laki-laki bergetar. Tiba-tiba ia merasakan napas ini. Ini milik Erin. Erno pun mengusir sepanjang napas. Dan di sebelah sini, Ruthie Levin telah kembali pada Erin. Karena perlindungan magisnya, jadi tidak ketahuan. Tapi putra mahkota tiba-tiba koma. Erin tahu kondisinya serius. Maka ia meminta Ruh Rivan untuk mengirim putra mahkota terlebih dahulu. Istana dan bocah itu sama sekali tidak melakukannya. Aku tidak akan meninggalkan tuanku. Tapi sikap Irene tegas. Dia menyuruh bocah itu untuk menghitungku seperti memohon padamu. Oke? Putra mahkota tidak boleh membuat kesalahan. Meski bocah itu enggan, tapi dalam menghadapi perintah Erin, dia tidak punya pilihan selain berkompromi. Dia mengatakan pada Irene bahwa kamu tidak boleh berlarian. Tunggu aku akan segera kembali. Dan kemudian bocah itu menghilang. Tanpa restu dari sihir Lucy Liwen, arai sihir juga menjadi lemah. Dan tiba-tiba seorang pria menghampiriku. Persis seperti Elnor, dia akhirnya menemukan Erin. Erin masih memegang sebuah kebetulan. Berpikir bahwa lingkaran sihir bisa menipu pria. Tapi dia meremehkan kekuatan Erno. Pria itu berjongkok lembut di depan putri Irene. Ayah akhirnya menemukanmu. Bisa menghadapi tatapan langsung seorang pria. Irene menundukkan kepalanya takut-takut. Ia takut dibenci Erno. Takut menghadapinya. Karena status cicaknya. Tapi ia tiba-tiba teringat. Foto-foto indah itu. Menggendong ayahnya dalam pelukannya. Tatapan diangkat oleh ayah. Dan boneka beruang dari ayah. Masa-masa itu sungguh hangat dan membahagiakan. Pria itu mengulurkan tangan padanya. Dengan lembut curhat pada Irene. Waktu kamu menghilang, ayah sungguh merindukanmu. Aku berusaha keras mencarimu. Aku tahu kamu tidak mencuri fragmen keseimbangan. Orang-orang yang menjebakmu, ayah juga mengirim mereka untuk mengambil kotak makan siang. Dan saat itulah ayah mengulurkan tangannya. Aku hanya takut kamu jatuh dan terluka. Ingin memelukmu? Jangan tinggalkan ayah lagi, oke? Irene tiba-tiba membuka matanya. Dia tidak mengerti, mengapa Erno menceritakan hal ini pada dirinya sendiri. Tapi karena ia berkata begitu, maka kau harus menjelaskannya sendiri. Ia bertanya pada anak buah, bukankah ini hanya permainan? Apakah kau masih bosan dengan apa yang disebut permainan wanita ini? Bagaimana? Lelaki itu mengatakan padanya siapa yang memberitahumu itu permainan. Awalnya aku tak memperlakukannya sebagai permainan.
Aku sangat-sangat menyukai putrimu, tapi aku hanya seekor kadal merah muda jelek. Bukankah kau paling benci cicak? Bagaimana mungkin seorang lelaki memberitahunya? Membenci cicak tak bertentangan dengan menyukaimu, oke? Maka aku tak bisa bulat sepenuhnya. Ekor tak bisa bersembunyi, kata lelaki itu tak penting. Kau tak perlu menyembunyikan apapun. Cukup jadi dirimu sendiri, apapun yang kau inginkan. Ayah akan mendukungmu tanpa syarat. Jadi bisakah putri pulang bersama ayahnya? Erin akhirnya terharu. Ia percaya pada ketulusan Erno. Ini bukan permainan. Kerenggangan antara kedua wanita itu akhirnya terbuka. Berbaring dalam pelukanku yang telah lama hilang. Irene akhirnya tersenyum bahagia. Ia juga berangsur rileks. Hari lelah, ia akhirnya bisa tidur dengan tenang. Pria itu memeluk Erin erat dalam pelukannya dan pergi menjauh putri. Ayo pulang. Dan sesaat setelah gadis itu tertidur, Erno memanggil-manggil kenyamanan tersembunyi, menyelamatkan para orc dan anak-anak yang dipenjara. Dan para bajingan itu tidak meninggalkan satu pun. Dan para penghibur semua merasa bahwa matahari keluar di barat. Sebagai tim operasi khusus yang melayani Edam. Sekian tahun, baru kali ini aku mendapat perintah dari kepala keluarga Sao. Orang yang bersumpah tidak akan memerintahkan kami. Orang yang tidak mewarisi posisi kepala keluarga. Setelah menemukan putriku, akhirnya mendapat ide mewarisi keluarga ibu yang dipukuli. Tampaknya Nona Irene ini benar-benar istimewa. Di sisi lain, Rushriwen baru saja kembali. Aku menemukan bahwa langit telah runtuh. Pemiliknya telah tiada. Suasana hati bocah itu sangat buruk. Apa yang harus kulakukan jika bertemu dengan orang jahat? Tapi tiba-tiba, ada orang lelang di depanmu. Dia memandang bocah itu begitu rupawan. Kurasa itu bagus. Saya tidak tahu bahwa anak laki-laki di depan saya marah. Kemudian pupil matanya berubah dan kekuatan Tuhan diaktifkan dan berlutut. Ketika tubuh pria itu tidak terkendali, dia berlutut. Ini semua salahmu, akan membahayakan tuannya. Jadi, menghabiskan sisa hidupmu dalam pengakuan dosa. Setelah cahaya ilahi muncul, pria itu menjadi bodoh. Saya terus berbicara tentang pengakuan hehehe. Saya ingin mengaku, hei, hei, hei. Dan di sisi lain ruang lelang mengartikan teriakan itu. Seperti yang diperintahkan Erno, tempat menjijikkan ini, diratakan oleh kenyamanan Edam. Beberapa hari kemudian, Irene terbangun di keluarga Edam. Karen dan Hylian telah menjaga diri mereka di samping tempat tidur. Mereka sangat gembira melihat Aileen bangun. Karen hampir menangis. Adikku telah koma selama puluhan ribu tahun. Dia juga belajar segalanya dari kakaknya. Berkat formula penawarnya, hanya dengan begitu putra mahkota dapat diselamatkan dari bahaya. Dan itu menular. Berkat kalian bencana ini dapat diselesaikan. Suasana hati ayah juga tampak membaik dengan mata telanjang. Sedangkan Sarnai, entah apa yang kulakukan di dalam rumah setiap hari. Setelah mendengar mereka berbicara, dan saat itulah Irene merasa lega. Dan Arnold masuk. Ia menatap Irene penuh kasih. Menanyakannya apakah ia ingin makan. Tapi Irene masih butuh waktu untuk terbiasa dengan cinta mereka. Ia menggelengkan kepalanya untuk menandakan bahwa ia tidak ingin makan. Aku ingin terus beristirahat sebentar. Pria itu juga tahu bahwa putrinya pasti kelelahan. Dia meraih tangan Erin dengan lembut. Aku tidak akan membiarkanmu dianiaya lagi di masa depan. Ingatlah bahwa apapun yang terjadi, ayah akan berada di sisimu. Irene tiba-tiba merasa sangat hangat. Perasaan dicintai ini benar-benar hangat. Kemudian Erno memanggil kedua putranya keluar. Tapi Karen ingin tinggal lebih lama. Tanpa diduga, aku ditatap oleh sekilas. Erin ingin beristirahat. Apa kamu tidak mengerti? Karen diseret keluar dengan tidak rela. Setelah mereka pergi, Erin akhirnya bisa tidur nyenyak. Di sisi lain, di mansion Duke of Crean, Behalter kehabisan energi seharian. Pikirannya penuh air mata untuk Erin. Dekan sengaja datang dari panti asuhan setelah mencari tahu. Dia menghibur pria itu untuk melihat ke depan. Irene Pu akan baik-baik saja. Jika Irene tahu bahwa kamu begitu lesu setiap hari, dia pasti juga sangat sedih. Lalu, Dekan mengeluarkan beruang yang ditinggalkan Irene di panti asuhan. Boneka itu ingin menggunakannya untuk memperlambat Lee. Akasia Heart. Dan itu berhasil. Itu berhasil. Dan anak itu menangis. Ia mendekap erat boneka itu dalam pelukannya. Doakan Erin. Tolong jangan dalam masalah. Dan Erno datang ke istana. Ada hal yang sangat penting yang harus ia lakukan. Kaisar telah menunggunya sejak lama. Ia mengucapkan rasa terima kasihnya pada Erno. Terima kasih telah menyelamatkan anakku. Dan membawakannya penawar. Namun, masalah bawaannya masih belum terselesaikan. Adapun rumah lelang, kau melakukan pekerjaan dengan baik. Seharusnya orang-orang itu menghilang sejak lama. Katakan hadiah apa yang kau inginkan. Dan Erno baru saja menyerahkan formulir lamaran pada Kaisar. Adalah memasukkan Erin pada istri lurus Edam. Formulir aplikasi silsilah. Erno berkata, kau hanya perlu menandatangani ini. Tidak ada lagi. Bagaimana mungkin Kaisar tercengang? Apakah kalian semua menjadi populer di kalangan orc kadal belakangan ini? Erno mengira Kaisar sedang bercanda. Yang mulia, jangan memprovokasi saya. Apakah kau ingin aku berduel denganmu? Tanpa diduga, Kaisar memberitahunya bahwa aku tidak bisa menandatangani kata ini. Karena orc kadal merah muda bernama Irene ini diadopsi oleh Duke of Crean 2 hari yang lalu. Mengatakan itu, dia juga mengajukan adopsi Colin kepada Erno. Bagaimana kartu itu bisa dihancurkan oleh Erno? Dia sangat marah pada Colin, bukan? Apa-apaan kau ini? Berani merampok Putri Lausu. Kaisar menyuruhnya untuk tenang. Jangan merusak kamarku. Dia menjelaskan. Ku dengar tuan muda keluarga Colin sangat menyayanginya.
memperlakukan Erin sebagai adiknya sendiri. Dan Duke Colin hampir tidak pernah memintaku melakukan apapun. Karena itulah aku setuju dengannya. Jika kau menginginkan gadis bernama Erin ini juga, maka kau pergi dan bernegosiasi dengan Colin. Selama dia setuju untuk mencabut lamaran itu, aku akan tanda tangan denganmu. Melihat ini, Erno langsung berdiri. Aku akan bernegosiasi dengannya. Aku bernegosiasi kentut dengannya. Jika dia menghilang, bukankah aplikasi ini tidak valid? Mengatakan itu, dia memberikan senyuman yang baik. Kaisar terlihat tak berdaya, sungguh dia orang gila. Dan Duke Colin juga menghabiskan banyak hari. Tak mendapatkan tidur malam yang nyenyak. Setiap malam ketika aku tertidur, orang-orang bertopeng datang untuk membunuhnya. Dan lingkaran sihir pertahanan di rumah. Ini seperti pendulum. Tak ada rambut, artinya orang-orang ini memiliki alat sihir yang sangat canggih. Dan selalu mengatakan aku pencuri tanpa alasan. Kuncinya adalah kau tak bisa mencari tahu siapa yang dimaksud. Itu tak bisa dilakukan. Dia hanya bisa datang ke Serikat Intelijen Bawah Tanah untuk komisi. Dia hanya ingin melihat siapa yang mengincarnya. Tapi ini sudah beberapa hari. Bahkan Guild Bawah Tanah tidak bisa mengetahui siapa itu. Di seberang sana, Irene akhirnya sudah menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya. Sarnai juga keluar dari kamar. Yang pertama adalah mendatangi Irene. Ia menggandeng Irene dan menekannya kuat-kuat. Kakak benar-benar merindukanmu. Irene baru tahu, selama ia menghilang, Sarnai selalu memikirkan dirinya sendiri. Dan, ia seolah tidak peduli sama sekali dengan daya tariknya. Identitas. Karena saat pertama kali bertemu Erin, aku tertarik dengan penampilan imut Irene. Dan setelah Erin dijebak, karena kenakalan Maira, pembantu rumah besar Gong Jun, mereka semua memanggil Irene tidak tahu berterima kasih di belakangnya. Nona Maira begitu baik padanya. Setiap kali aku mendengar pembicaraan seperti ini, Sarnai akan membela Eileen. Ia tahu bahwa Irene tidak bersalah. Bahkan jika penerimanya tidak bersalah, ia merasa kasihan pada Irene. Ia bersembunyi di pilar sendirian. Pasti sedih. Jadi Sarnai diam-diam telah mengumpulkan bukti. Akhirnya kejahatan Maila yang lain terbongkar. Memberitahu semua orang di rumah Duke. Ia tidak akan membiarkan Irene diperlakukan tidak adil. Sekarang aku melihat adikku kembali dengan selamat. Sarnai benar-benar bahagia. Tapi sekarang masih ada pekerjaan yang harus kulakukan. Aku akan datang bermain denganmu setelah selesai nanti. Ia melambaikan tangan pada Irene. Setelah Salma pergi, MP muncul di belakang Erin. Mendengar suara kuat ini, Erin menoleh. Benar saja, orang tua itu. Tadinya ia akan meminta maaf pada Erin. Tapi orang tua itu seperti ada. Kepala keluargamu, meminta maaf pada Beckham selalu terasa sedikit memalukan. Sehingga dia berwajah datar, menegur Irene karena berlarian, dan tertangkap oleh rumah lelang. Benar-benar idiot, dan kau tidak mencuri apapun. Hanya menyangkalnya, dan jangan berlarian tanpa izinku di masa depan. Meskipun Irene tahu bahwa lelaki tua itu tidak jahat. Tapi nada ini terlalu galak. Tembok di belakang lelaki tua itu meledak. Pak tua, bisakah kamu bersikap lembut pada putriku? Orang tua itu galak. Aku tidak bisa galak jika dia mengeong. Lalu dia menunjuk Erno dan mulai memarahi. Dan Erno hanya dengan lembut mengangkat Erin. Anak baik, jangan takut. Mulai sekarang, ketika orang tua ini berbicara, kamu akan mengira dia kentut. Dia membawa Erin ke kamar tidur. Masih ada tumpukan besar buku di kamar. Ini semua buku untuk dipelajari di usiamu. Aku membawa semuanya untukmu. Jika kamu ingin pergi ke sekolah, ayah juga bisa atur kamu pergi. Kamu nggak usah kayak kakak-kakakmu. Belajar itu semua, kamu hanya harus bahagia setiap hari. Tapi Irene tetap memutuskan untuk rajin belajar. Karena Adams itu jenius. Dia nggak mau mempermalukan ayahnya. Lelaki itu tersenyum bahagia sesuai harapan. Putriku adalah ayahnya. Ayah ada maunya hari ini. Aku nggak akan nemenin kamu. Lalu mengecup kening bayi perempuan itu di Highland. Sampai jumpa besok dengan suara yang sangat lembut. Tapi Irene dibuat malu-malu. Nggak peduli kehidupan masa lalu atau sekarang. Baru kali ini dia manja seperti ini. Dan di sisi Erno, aku menerima pesan dari asisten begitu aku keluar. Dari Lord Khan yang menghibur. Pembunuhan Duke of Crean gagal lagi semalam. Dia menjelaskan bahwa Duke Crean terlalu berkuasa. Misi kemungkinan tidak akan selesai. Erno dengan santainya membuang surat itu. Crean, Nakrin tampaknya harus bola-bali secara langsung. Kemudian dia datang ke mansion Duke Colin. Clint kesal. Aku sama sekali tidak ingin menjadi tuan rumah Arnold. Tapi Erno memiliki senyum hippie di wajahnya. Aduh, hei, kakak Colin, apakah kamu masih hidup? Krilin tampaknya memiliki firasat buruk. Dia belum menemukan jawabannya. Aku melihat Erno dengan seringai di wajahnya. Bagaimana rasanya tidur tidak nyenyak setiap hari? Kematian yang indah di bawah kenyamananku masih agak mampu. Clint akhirnya tahu, ternyata pelakunya adalah Erno. Tapi dia tidak takut. Lagi pula, kekuatannya sendiri juga sangat kuat. Dia bertanya pada Erno apakah dia ingin memulai perang keluarga. Erno terlalu banyak menertawakan perang keluarga. Hanya dendam pribadi murni. Ini membuat Colin terbakar. Aku tidak menyinggungmu. Dari mana datangnya dendam pribadi? Jika ingin bertarung, katakan saja. Jangan bicara padaku. Dan Erno langsung mengeluarkan informasi identitas Irene. Gadis ini adalah putriku. Kau mengerti? Barulah Colin mengerti sebab dan akibatnya. Setelah mengetahui bahwa Erin ada di keluarga Edam, ia akhirnya menarik napas lega. Tetapi Erin, aku mengambilnya dulu. Jika kau ingin kembali, bisakah kau mengambilnya kembali? Ia menolak permintaan Erno mentah-mentah.
Aku ingin langsung mencabut lamaran. Bermimpilah, Erno mengancam Colin untuk tidak bersulang. Jangan makan anggur penalti. Tanpa diduga, Colin sama sekali tidak takut. Apakah kau pikir aku takut? Jika ada cara, gunakan saja. Aku akan memberitahumu satu hal terakhir. Anakku dan Erin, tapi teman yang sangat-sangat baik. Kau tidak mengerti hubungan mereka. Dan Erno kembali begitu saja. Clint, kau tidak tahu cara mengangkat, kan? Kalau begitu jangan salahkan aku karena menggunakan taktik yang keras. Tiba-tiba ia melihat seorang anak terduduk di tanah. Hembusan nafas ini, sepertinya itu adalah orang yang mengirimiku surat waktu itu. Bisa melakukan sihir dan tidak memiliki hati yang buruk untuk Erin. Lalu ia memanggil pelayannya untuk mengambil anak itu kembali. Irene akan sangat senang. Dan Rushriwen akhirnya melihat Irene lagi. Halo Tuan, paman ini benar-benar tidak membohongiku. Erin kaget. Apakah anak ini sudah berjongkok di Colingong? Di gerbang istana, aku lega melihat putriku bertemu dengan seorang pria bersamanya. Sepertinya menyenangkan memiliki anak ini sebagai teman bermain Erin. Dan Ruti Liwen menggandeng tangan Irene langsung. Taruh di wajahmu, paling nyaman berada di sisi pemiliknya. Tapi detik berikutnya, dia diusir oleh Erno. Kau kotor, bagaimana aku bisa menyentuh Erin? Jadi dia memerintahkan seseorang untuk datang dan mengirimnya untuk dicuci. Dia mengatakan kepada putrinya untuk tidak khawatir. Aku akan membawanya kepadamu setelah mencucinya 20.000 kali. Kemudian ia berjongkok dan memberitahu putri Irene. Ayah memberitahumu, jika orang asing berkata ia adalah ayahmu. Izinkan kau pergi bersamanya. Kau pasti tak setuju. Akulah satu-satunya yang mengerti ayahmu. Karena ia takut anak Colin itu berbuat macam-macam. Kau harus divaksinasi dulu dengan Irene. Melihat putrinya mengangguk sendiri. Lelaki bisa yakin. Tapi tiba-tiba, kepala Erno tiba-tiba sakit. Irene mengangkat ayahnya. Dengan cemas ia menanyakan kondisi lelaki itu. Tapi menemukan aroma elnomiman. Itu adalah kekuatan naga yang mengamuk. Irene sangat khawatir. Mengapa saat ini, Suster Sarnai tidak ada di sana? Ia ketakutan. Ia tidak ingin keluarganya yang susah payah diperoleh begitu menderita. Tapi bagaimana tubuh mungilnya bisa menahan ayahnya? Kewarasan Erno sebentar lagi akan hilang. Erin terus berteriak meminta seseorang datang. Tekad untuk menyelamatkan ayahnya melonjak liar di dalam hatinya. Kemampuannya diaktifkan kembali. Cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul pada Erin. Menerangi seluruh rumah Duke. Ia berevolusi menjadi keadaan Erno yang mengamuk. Pria itu bahkan lebih luar biasa. Dan barusan ia mencium aroma yang menyengat. Namun akibat kelelahan sihir, Erin tidak bisa lagi mempertahankan wujud manusia. Ia terbangun dan mendapati Erno berada di pelukannya. Dan Ruhriwen yang ditodong oleh pedang di depannya. Irene melompat turun dan berdiri di depan Ruhriwen. Ia tidak ingin melihat kakak dan temannya berselisih. Melihat putrinya maju ke depan. Erno menjentikan jarinya langsung. Ketiga bocah itu akhirnya diam. Mereka semua berdiri tegak. Irene juga melompat gembira di bahu ayahnya. Pos lalu ia menyuruh ketiganya cepat keluar. Putriku mau tidur. Dan setelah Irene tertidur, ketika pria itu membantu Irene menutupi selimutnya, ia benar-benar mendapati bahwa Irene memiliki sayap yang tumbuh di punggungnya. Pria itu terkejut karena cicak tidak bisa memiliki sayap. Ia tiba-tiba teringat apa yang baru saja dikatakan si rambut putih. Tuanku bukan cicak biasa, angsa hanya bisa bercerita banyak. Dan ketika ia mengatakan ini, bayangan Tuhan muncul di matanya.